ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Melanjutkan cerita kemarin, di mana Sunny dan Komatsu yang nyaris kejatuhan regal mamut, keduanya panik menyadari ukuran orang tua dari hewan yang sebelumnya telah ditangkap Sunny. Tentunya berkali-kali lipat lebih besar. Heavycliff yang semula berdiam diri di dinding gua mendadak keluar dengan marah, mengira Sunny dan Komatsu sebagai biang keladi dari kekacauan tersebut. Sunny buru-buru mengajak Komatsu berlindung dan mencoba melancarkan serangan untuk menjauhkan Heavycliff. Di sisi lain, rombongan Toriko yang telah tiba di sana juga melihat regal mamut jatuh dari atas tebing dan bergerak ke arah Sunny serta Komatsu. Sunny yang menyadari keberadaan Toriko memintanya untuk melakukan sesuatu menyelamatkan mereka. Rin mengatakan jika pergi mendekati keduanya, mereka hanya akan dihancurkan oleh regal mamut. Toriko menggunakan kekuatannya untuk menciptakan lubang persegi yang digunakan Sunny dan Komatsu berlindung. Setelah regal mamut berdiri, Komatsu lega menyadari mereka yang masih hidup. Komatsu bertanya-tanya mengapa hewan tersebut turun dari tebing. Toriko menduga regal mamut pergi mencari anaknya dan tidak sengaja terjatuh. Di tempat lain, Masam dan timnya masih mencoba menemukan daging permata yang ada di dalam tubuh anak regal mamut. Mereka kesulitan mengingat organ dalam hewan tersebut yang berbentuk menyerupai labirin dan Masam khawatir efek knocking yang digunakannya pada regal mamut akan hilang. Johannes kemudian datang, memberitahu bahwa rombongan Toriko ini telah berhasil menemukan orang tua regal mamut yang mereka tangkap. Namun karena terluka, Toriko dan yang lainnya pun mengalami kesulitan untuk membawanya. Sementara itu, gerombolan Heavycliff yang sebelumnya juga jatuh bermunculan dari dalam tanah dan mulai menyerang. Sunny menggunakan kekuatannya berusaha menjatuhkan satu persatu dari mereka. Toriko yang belum memakan apapun mencoba melancarkan tendangan untuk membantu Sunny mengalahkan para Heavycliff. Komatsu dan Tina bersembunyi di balik bebatuan, sedangkan Rin mencoba untuk membantu Toriko yang kewalahan. Ketika Rin hendak menembakkan serangan, tiba-tiba makhluk tersebut bergeletakan. Coco yang dikirim sebagai bala bantuan pun akhirnya muncul, memberitahu bahwa dirinya menggunakan racun untuk melumpuhkan para Heavycliff. Coco menyapa Sunny dan mengulurkan tangannya untuk berjabat. Namun Sunny menarik sentuhannya karena Coco memiliki racun di tubuhnya. Komatsu dan yang lainnya pun panik. Begitu melihat regal mamut menggeliat marah, Coco menenangkan mereka dan memberitahu bahwa dirinya sudah melemahkan hewan tersebut menggunakan racunnya. Meskipun begitu, Coco mengungkapkan bahwa masalah terbesar ada di dalam tubuh hewan tersebut, di mana Bishokukai berniat membunuh regal mamut untuk mendapatkan daging permata tanpa kesulitan. Sunny kesal mengomentari cara Bishokukai yang kotor dan menjijikkan ini. Komatsu memikirkan tentang daging permata yang ada di dalam tubuh regal mamut dan berharap bisa mencicipinya. Ia juga berkeinginan menyajikan daging berharga fantastis tersebut sebagai hidangan di restorannya. Saat Toriko dan yang lain berniat memasuki tubuh hewan tersebut melalui lubang anus, Geterobu yang dioperasikan oleh Gido tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Komatsu terkejut mengetahui Geterobu yang datang kali ini berukuran raksasa. Ia menyadari bahwa jejak besar yang dilihatnya bersama Sunny sebelumnya adalah jejak dari robot tersebut. Coco mengetahui Geterobu yang ada di hadapannya berteknologi tinggi, dan dirinya bahkan bisa melihat gelombang elektromagnetik yang memancar dari operator dalam kehidupan nyata. Toriko menyatakan bahwa mereka masih bisa mengatasi Geterobu tersebut. Selama bukan Geterobu yang sempat kedua kalinya lihat di dalam goa.
Gido merasa bersemangat menemukan musuh dalam jumlah besar dan tidak sabar ingin menghabisi mereka. Sunny kesal dengan provokasi tersebut, namun ditahan oleh Chocho yang memutuskan untuk menghadapi Giterobo. Sementara Sunny dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam regal mamut untuk mendapatkan daging permata. Chocho memanggil Kiss untuk menghalau serangan yang dilancarkan Giterobo dan mengeluarkan racun ke sekujur tubuhnya. Ia bisa melihat bayangan kematian yang muncul di atas Giterobo. Namun dibantah oleh Gido bahwa robot tidak memiliki pertanda kematian. Chocho memberitahu bahwa yang dilihatnya adalah bayangan kematian dari sang operator. Sang Giterobo pun kembali melancarkan serangan ke arah Chocho. Toriko dan yang lainnya disedot oleh regal mamut. Chocho panik begitu melihat bayangan kematian dari salah satu di antara rombongan tersebut. Ia berhasil lolos dari serangan api Giterobo. Sementara Toriko dan yang lainnya berada di dalam mulut regal mamut dan panik begitu melihat gigi hewan tersebut yang mengatup berniat mengunyah mereka. Sunny dan Toriko mengerahkan kekuatan mereka untuk menghentikan gigi regal mamut dan meminta Komatsu serta yang lain melompat ke tenggorokan. Di pertarungan, Gido melancarkan serangan player shoot yang dibalas dengan Chocho dengan Poison Rival. Chocho menciptakan bilah tajam menyerupai pedang dan mencoba menebas robot tersebut. Namun serangannya sama sekali tidak mempan. Chocho menyadari tubuh robot itu sangatlah keras. Di dalam perut regal mamut, Toriko bersama yang lain mendarat dan bertemu dengan Giterobo yang berwarna hijau. Sunny menyatakan dirinya akan menghadapi robot tersebut. Mempertimbangkan bagian dalam tubuh hewan itu yang menyerupai labirin, serta penciuman tajam Toriko yang sangat diperlukan untuk menemukan daging permata. Setelah Toriko dan yang lain pergi, Sunny mengungkapkan bahwa alasannya memilih menghadapi Giterobo karena tidak ingin pergi terlalu dalam ke perut regal mamut yang menjijikan. Giterobo pun meminta Sunny melepaskan hairlock-nya yang sedari tadi melilit tubuhnya, sehingga dirinya kesulitan bergerak. Sementara itu, Komatsu mengkhawatirkan Sunny yang menghadapi Giterobo seorang diri. Toriko mengatakan jika mereka tetap berada di sana, hal tersebut malah menghambat Sunny karena dia berniat bertarung habis-habisan. Di sisi lain, Sunny telah melepaskan hairlock yang mengikat Giterobo. Robot tersebut pun mengatakan seharusnya Sunny tidak membiarkan teman-temannya pergi sehingga bisa menghadapinya bersama-sama dan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Sunny mengejek rencana Bishokai yang disebutnya tidak indah. Giterobo menyatakan bahwa di dalam pertarungan keindahan tidak diperlukan karena jika mati mereka hanya akan menjadi sampah. Sunny teringat dengan bangkai hewan yang dilihatnya dan mengetahui Giterobo itulah pelakunya. Sunny kesal dan menyatakan bahwa dirinya sudah cukup mengalahkan Giterobo tersebut. Ia menghalau serangan yang ditembakkan ke arahnya dan melepaskan kekuatan iblis yang sesungguhnya. Di tempat lain, Terry Cloud berhadapan dengan Giterobo yang dioperasikan oleh Staijun. Serigala tersebut melompat mundur ketika Staijun menembakkan serangan. Merasa bertarung dengan Beetlewolf hanya akan membuang-buang waktu untuk mendapatkan daging permata. Staijun pun memerintahkan Opsosaurus yang dikalahkannya untuk menghadapi Terry Cloud. Di dalam perut regal mamut, Komatsu mencemaskan Toriko yang tampak lelah. Rin mengungkapkan bahwa Toriko belum makan apapun dan sudah berjalan tanpa henti. Tina yang juga kelelahan ambruk tidak sanggup berjalan lebih jauh. Sementara itu, pertarungan Sunny dan Giterobo hijau juga masih berlangsung. Sunny menyuruh robot tersebut tidak melarikan diri. Dan ketika Giterobo berbalik untuk menembakkan serangan, ia langsung menangkisnya dengan hair lift-nya. Di pertarungan, Chocho memanfaatkan momentum ketika Gido melepaskan serangan dan menembakkan racunnya ke dalam mulut Giterobo. Gido menjatuhkan Chocho dan menyatakan bahwa racunnya tidak akan berdampak apapun pada tubuh robonya.
Namun Coco rupanya sengaja menggiring Gido ke tempat yang cukup jauh dari tubuh Regal Mammoth untuk menyerangnya dengan Hell Poison. Gido mengatakan bahwa GT Robo miliknya adalah model terbaru yang telah lulus tes berenang racun laut, sehingga racun tersebut tidak akan mempan. Namun Gido panik begitu menyadari sebagian sinyal penglihatan, indera penciuman, dan kulitnya terputus. Coco mengungkapkan racunnya adalah hidrogen sulfida yang ia buat dengan membongkar produk-produk limbah di dalam tubuhnya dan menyebarkannya seperti semprotan. Gido mengetahui bagi manusia biasa 0,1% konsentrasi gas tersebut dapat mengakibatkan kematian secara langsung. Namun tubuh titaniumnya tidak akan terkorosi pada konsentrasi tinggi dari gas yang berasal dari letusan gunung berapi. Coco mengatakan bahwa ia akan membuat racun yang cukup untuk melelahkan Gido ke dalam genangan air. Gido tidak khawatir dan menembakkan serangan untuk menghilangkan gas tersebut. Saat gas menghilang, Gido bersiap menghabisi Coco. Namun tembakannya melesat dan dirinya pun ambruk. Coco mengatakan racunnya memblokir sebagian dari gelombang elektromagnetik untuk membuang indera keseimbangan GT Robo. Ketika robot tersebut ambruk, Coco juga ikut ambruk menyadari dirinya yang terlalu banyak kehilangan racun dan harus mengisi kembali tenaganya dengan makanan. Di markas Mansam diberitahu oleh salah satu anak buahnya bahwa anak Regal Mammoth yang mereka tangkap tidak memiliki daging bermata. Ia menduga hewan tersebut masih terlalu kecil, sehingga daging permata di dalam tubuhnya pun belum terbentuk. Sementara itu, Coco melihat Stejun yang tidak memperdulikannya dan melompat pergi ke dalam tubuh Regal Mammoth. Ia kembali melihat bayangan kematian dan menyadari salah satu dari orang yang pergi bersama Toriko akan tewas. Di dalam rongga perut Regal Mammoth, Komatsu menyesali Gornet Case-nya yang hilang saat mereka terjun ke dalam perut hewan tersebut, sehingga dirinya tidak bisa memberikan krim Matsutake-nya sebagai makanan untuk Toriko. Komatsu dan Tina berhenti saat melihat pohon orangios dan tanaman ekor kuda yang beraroma kayu manis. Komatsu berniat menggunakan gourmet spicer-nya untuk membuat makanan dengan memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Namun Toriko menyarankan mereka bergegas karena Regal Mammoth sedang berusaha meledakkan semua benda asing yang keluar dari tubuhnya. Saat mereka mulai berlari, Toriko merasakan hawa kehadiran menyeramkan dan menyadari bahwa GT Robo yang dilihatnya di dalam goa juga berada di dalam tubuh hewan tersebut juga. Di pertarungan, Sunny dan GT Robo hijau saling melancarkan dan menghalau serangan tanpa henti. Sunny mengejek serangan GT Robo yang tidak bisa mengenainya. Ia menyarankan robot tersebut untuk menyerangnya lebih dekat. GT Robo menolak karena ia tahu jika Sunny mengeluarkan monsternya lagi, hal tersebut akan berbahaya baginya. Ia kemudian duduk dan mengeluarkan kotak berisi bola mata hewan yang dikoleksinya. Sunny langsung melompat mundur dan menyebut bola mata tersebut sangatlah menjijikkan. GT Robo memberitahu dari beberapa bola mata hewan buas yang diambilnya, ada beberapa mata yang masih bergerak. Bahkan setelah hewan tersebut mati, ia mengeluarkan Mega Octopus dari dalam mulutnya, dan Sunny langsung terpenjerat ngeri melihat betapa menjijikkannya hewan tersebut. Sunny melancarkan serangan Fragaisi untuk mencegah tentakel gurita menyentuhnya. GT Robo memperhatikan serangan yang digunakan Sunny dengan kekuatan monsternya dan memutuskan untuk menunggu celah hingga Sunny kelelahan. Di dalam perut Regal Mammoth, Toriko jatuh dan mencoba bangkit kembali. Komatsu khawatir mengetahui kelelahan yang diderita oleh Toriko terlalu parah. Ia menyebut tentang sel gourmet dan Tina menceritakan legenda tentang Acaccia. Tiba-tiba, rongga perut hewan tersebut berguncang dan Toriko menduga racun yang digunakan Coco pada Regal Mammoth mulai melemah. Ia meminta Komatsu dan yang lain bergerak lebih cepat. Di pertarungan, Sunny yang telah kehabisan tenaga memutuskan menghadapi GT Robo dengan tangan kosong.
Giterobo akhirnya berhenti menjaga jarak dan menerjangkan pukulan serta tendangan tanpa henti. Ketika Giterobo berniat melancarkan pukulan pamungkas, tiba-tiba dirinya tidak bisa bergerak. Ia menyadari bahwa Sunny rupanya masih dapat menggunakan kekuatannya. Giterobo memerintahkan Mega Octopus untuk menyerang. Namun hewan tersebut bergeming dan menatap Sunny dengan ketakutan. Sunny menerjangkan serangan Neji Human Bone Hair Punch untuk menjatuhkan robot itu. Giterobo berusaha bangun dan berlari menjauh dari jangkauan Sunny. Namun rupanya serangan dari rambut Sunny sebelumnya telah menembus ke dalam tubuh robot tersebut dan merusak intinya. Akhirnya Giterobo pun berhasil dikalahkan. Sunny ambruk kelelahan. Tiba-tiba Regal Mammoth menghisap segala sesuatu di tempat tersebut, lalu menyemburkannya kembali. Sunny ditangkap oleh Kiss yang membawanya bergabung dengan Chocho. Ia menolak ajakan Chocho untuk masuk ke dalam tubuh Regal Mammoth dan menyarankan untuk percaya pada Toriko. Sementara itu, Toriko dan yang lainnya pun tiba di rongga perut Regal Mammoth yang nampak bercahaya. Mereka menduga keberadaan daging permata semakin dekat. Namun tiba-tiba Giterobo yang dioperasikan Staijun tiba di sana. Toriko mengeluarkan iblisnya untuk mengintimidasi, namun robot tersebut sama sekali tidak ketakutan. Komatsu panik saat melihat Toriko yang berniat melancarkan pukulan Goren dan malah ditumbangkan. Begitu juga dengan Rin yang terpental tanpa daya saat mencoba menyerang Giterobo tersebut. Toriko bermimpi melihat monster yang ada di dalam tubuhnya memakan dirinya sendiri. Monster itu memperingatkan Toriko untuk segera memakan sesuatu. Ia kemudian mendengar suara Komatsu yang memanggilnya dan saat membuka mata, Rin menggunakan Endorphine Smoke untuk mengurangi rasa sakit dari Toriko. Tina memanfaatkan asap tersebut untuk pergi mencari Sunny dan Chocho. Giterobo mengatakan jika Komatsu tidak ikut campur, ia akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Toriko bangkit, menerjangkan pukulan hingga membuat Giterobo terpental. Ia bergegas menghampiri Rin dan meminta gadis itu tidak berbicara. Rin mengingat perjalanannya bersama Toriko dan luka yang diterimanya di wajahnya. Ia merasa senang orang lemah seperti dirinya bisa membantu Toriko. Dan sambil menangis, Rin memberitahu tentang keinginan terakhirnya. Sementara itu, Staijun menggerakkan Giterobo-nya untuk bangkit kembali. Ia yakin serangan sebelumnya telah mematahkan leher Toriko dan tidak menduga Toriko masih bisa menerjangkan pukulan yang sangat kuat. Toriko yang marah menghadapi kematian Rin mengeluarkan kekuatan besar dan menyerang Staijun dengan teknik garpunya. Staijun mendaratkan pukulan yang langsung dibalas Toriko dengan serangan pisau. Dan Toriko mengungkapkan bahwa Rin telah bersiap pada kematian yang mengintai. Hal tersebut adalah sesuatu yang selalu mengintai setiap makhluk hidup. Staijun menjelaskan tentang kekuatan autopagi yang diaktifkan Toriko dan mencoba menghindari serangan pisau garpunya. Ia berniat menembakkan serangan, namun Toriko mengantupkan mulutnya kembali dan melemparnya. Staijun mengungkapkan dengan bertarung sebagai Giterobo, dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ia mengakui kekuatan Toriko yang mengagumkan dan mengetahui kekuatan tersebut tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Mengingat autopagi hanya kekuatan yang tercipta karena tubuh yang kelaparan. Dan jika terus digunakan, hal itu akan mengkonsumsi semua sel gourmet Toriko sendiri, yang mengakibatkan kematian. Toriko ingat dengan kata-kata iblis yang memberinya waktu 5 menit. Dan segera tersadar ketika Staijun kembali menyerangnya. Ia berniat membalas serangan tersebut dengan Kuki Punch. Namun lengannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Serta Toriko menyadari kekuatannya yang telah mencapai batas. Staijun yang menyadari hal itu mengungkapkan selamat tinggal kepada Toriko. Dan membuka mulutnya bersiap menembakkan serangan. Tanpa bisa menghindar, Toriko pun terpental menerima serangan tersebut. Di luar, Chocho dan Sunny terkejut dengan suara ledakan itu.
Chocho mengungkapkan gelombang elektromagnetik yang sangat besar berubah menjadi kekacauan yang sangat kejam, serta menyadari Toriko serta yang lainnya berada dalam bahaya. Chocho berniat pergi menyusul Toriko ke dalam tubuh Regal Mammoth. Namun tenaganya yang masih belum pulih membuatnya tidak berdaya. Kemudian kembali ke dalam tubuh Regal Mammoth. Tina menemukan Toriko yang tergeletak pingsan dan mencoba membangunkannya. Ia berusaha untuk tidak panik dan mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakannya untuk menyelamatkan Toriko. Tina melihat tetesan air dan menampungnya dengan menggunakan tangannya. Ia meminumkan air tersebut kepada Toriko. Saat membuka mata, Toriko menyadari rasa kaldu pada air yang diberikan Tina. Toriko bangun dan melihat cahaya yang berkilauan dari daging permata yang indah. Ia menyayat daging tersebut dan memakannya sambil menangis. Toriko terbuai dengan kelezatan luar biasa dari daging tersebut, serta mengambil sepotong lagi. Sementara itu, Staijun mengeluarkan barang-barang dari tas yang dibawa Komatsu. Ia menyingkirkan Gornet Spicer dan mengambil pisau milik Komatsu. Staijun mengetahui bahwa Komatsu adalah seorang koki. Komatsu meminta Staijun tidak mengambil benda yang paling berharganya. Namun Staijun tak peduli. Ia memperingatkan akan membunuhnya jika Komatsu terus saja mengganggu. Komatsu menegaskan bahwa dirinya tidak takut mati. Staijun mencoba mengintimidasi Komatsu dengan kekuatan iblisnya dan menyadari bahwa tekad Komatsu bersungguh-sungguh. Toriko yang telah pulih kemudian muncul, menyebut Staijun lah yang tidak memiliki tekad. Staijun meletakkan pisau Komatsu yang diambilnya dan berjalan mendekati Toriko. Ia memperhatikan tubuh berotot Toriko yang nampak lebih kuat dan menduganya telah memakan daging permata. Staijun meminta Joe mematikan pembatas tekanan berlebih. Namun Joe mengingatkan tentang bahaya jika terkena serangan langsung. Staijun tidak peduli dan menuntut Joe melakukan perintahnya. Setelah pembatas tekanan dinonaktifkan, Staijun memberitahu saat ini semua serangan Toriko yang mengenai Giterobo akan disampaikan kepadanya. Toriko memperingatkannya agar tidak menyesal, dan Staijun melancarkan serangan Mixer Punch lebih dulu. Namun kali ini serangan tersebut sama sekali tidak mempan, dan Toriko menangkap tangan Giterobo. Ia melancarkan serangan pisau dan menghancurkan tangan Giterobo tersebut. Staijun mengatakan saat mereka bertemu lagi, ia akan datang dalam wujud manusia. Toriko kemudian mengakhiri pertarungan tersebut dengan Jiuren Kugi Punch yang membuat Giterobo hancur berkeping-keping. Komatsu berlari memeluk Toriko. Merasa lega mengetahui dia baik-baik saja, Toriko mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan menatap Rin yang tergeletak. Ia mendengar suara Rin dan menyadari bahwa gadis itu masih hidup. Komatsu menggendong Rin dan berniat memanfaatkan amukan Regal Mammoth untuk keluar dari dalam tubuh hewan tersebut. Komatsu mengingatkan tentang daging permata dan Toriko memberitahu bahwa ia sudah mengamankannya. Sementara itu batu-batu berhamburan saat Regal Mammoth mulai mengamuk. Chocho mengajak Sunny pergi, namun Sunny menolak karena Toriko dan Komatsu belum kembali. Saat Regal Mammoth menyemburkan isi perutnya, Toriko dan yang lain pun keluar. Sunny senang melihat batu permata yang berhasil didapatkan dan bergegas menangkapnya. Melihat Rin yang suka terluka parah, Sunny menggunakan kekuatan rambutnya untuk melakukan operasi. Chocho meminta Komatsu untuk tidak khawatir dan memberitahu saat ini Kiss sedang dalam perjalanan menuju laboratorium untuk memanggil tim medis. Chocho memperhatikan gelombang elektromagnetik kuat yang memancar dari tubuh Toriko. Ia mengetahui orang yang gelombang elektromagnetiknya sempat berhenti saat di dalam tubuh Regal Mammoth adalah Toriko yang berhasil mengalahkan bayangan kematian dengan berevolusi. Terricloth kemudian muncul bersama Opsaurus yang telah dikalahkan. Dan saat ini serigala tersebut adalah tuannya. Toriko memuji Terricloth dan serigala itu membalasnya dengan mengaum bangga. Tidak lama kemudian tim medis yang dipanggil Kiss juga datang. Mereka membebaskan anak Regal Mammoth yang sebelumnya ditangkap.
dan Kiss memandunya kembali kepada orang tuanya. Rombongan kembali ke laboratorium. Berkumpul di samping Rin yang menerima perawatan. Saat Rin membuka mata, ia langsung senang begitu teringat dengan ciuman Toriko yang membuatnya hidup kembali. Toriko mengelak dan mengajak mereka semua untuk makan malam mewah. Di meja makan, pelayan menyajikan menu daging permata dan saat membuka tudung saji, Sunny serta yang ada di sana terpesona dengan cahaya menyilaukan dari daging tersebut. Komatsu mengambil satu potong daging dan ketika mengirisnya, ia langsung tergiur melihat air kaldu kembang api yang meledak keluar. Toriko, Rin, Chocho, dan Sunny juga terbuai oleh kelezatan luar biasa dari daging permata. Tina merekam momen tersebut dan meminta pendapat Toriko tentang rasa daging itu. Toriko menyarankan Tina berhenti merekam dan mencoba daging itu sendiri. Ia berterima kasih kepada gadis itu karena sudah menolongnya. Komatsu mencampurkan orangio dan kayu manis ekor kuda yang ditemukannya saat di dalam perut regal mamut ke atas daging permata dan meminta Toriko mencicipi hidangan tersebut. Toriko dengan senang hati melahapnya dan memuji rasa masakan tersebut sangatlah luar biasa. Saat Toriko hendak mengumumkan daging tersebut sebagai hidangan dalam full course menunya, Sunny menyatakan bahwa dirinya telah memilih daging itu lebih dulu. Keduanya kemudian berdebat dan Komatsu menyarankan mereka untuk menggunakan hidangan yang sama saja. Namun baik Toriko dan Sunny sama-sama menolak. Di pagi hari, Toriko bangun dari tidurnya dan langsung makan coklat dari pohon yang ada di samping tempat tidurnya itu. Ia juga meminum secangkir susu yang diperasnya langsung dari buah. Di TV acara menampilkan Tina yang menyiarkan berita tentang pertemuan negara-negara Igo. Toriko menyudahi sarapannya dan bersiap pergi untuk berburu makanan. Di luar rumah, Toriko menyapa Obsasaurus yang sedang menikmati daging menu sarapan mereka. Ia melihat Terry Cloud yang tidak menyentuh sama sekali dagingnya dan mengetahui serigala tersebut belum makan apapun selama 1 minggu. Di kantornya, Tina memeriksa rekaman perjalanan bersama Toriko dan mengeluh karena cahaya dari daging permata yang menyilaukan membuat rekannya tidak terlihat apapun. Ia bingung membayangkan kepala departemen pasti akan memarahinya habis-habisan. Di hotel, manajer dan salah satu juru masak menonton Komatsu yang sedang mengolah daging dengan buah-buahan yang didapatkannya dari perut regal mamut. Ia menyajikan hidangan yang dibuatnya kepada Unmen. Dan saat mencicipinya dengan tambahan bumbu dari Gourmet Spicer, Omen pun langsung terkejut dengan campuran rasa yang menakjubkan. Komatsu menanyakan tentang Igo dan Omen mengungkapkan bahwa Presiden Dohom sangat marah terkait kelalaian keamanan Igo di arena yang membuat GT Robo bisa menyelinap. Komatsu menyarankan sesuatu yang bisa dilakukannya untuk membantu situasi tersebut. Johannes datang dengan membawa ikan mermai tuna dan meminta Komatsu membuatkan hidangan bubli tuna berkualitas yang merupakan makanan kesukaan Presiden Dohom. Komatsu mengetahui daging dan mari tuna ini memiliki rasa puncak yang hanya 7 hari sejak ditangkap. Namun setelah itu ikan tersebut sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Johannes membenarkan dan menegaskan bahwa keberhasilan pertemuan Igo bergantung pada kemampuan Komatsu mengolah hidangan itu. Komatsu panik menyadari dirinya dilimpahkan tanggung jawab besar. Tetapi Umen yakin kemampuannya sebagai koki telah meningkat jauh. Komatsu menatap Gourmet Spicer-nya dan teringat dengan kata-kata Chocho. Sementara itu Chocho yang juga sedang memikirkan Komatsu tiba-tiba dikerubung oleh para gadis. Ia panik meminta gadis-gadis itu untuk tidak terlalu dekat dengannya mengingat tubuhnya yang memiliki racun. Di tempat yang berbeda, Sunny yang tengah memeriksa kandang-kandang menemukan Rin yang sedang duduk melamun dan hampir diseruduk oleh Gauchi yang mengamuk. Rin menembakkan endorphin smoke untuk menidurkan hewan tersebut dan mengakui bahwa dirinya sedang memikirkan Toriko. Saat mengungkapkan bahwa kekuatannya telah pulih dan semua kerang dari rock drum telah diolah menjadi marmer cantik, ia berniat pergi ke negara penyembuh, tempat di mana bahan-bahan yang indah dan peralatan berlimpah. Sunny mengatakan pertarungannya dengan Bisukai membuat kulit airnya menjadi mengerikan, dan dia berencana menjual seluruh cangkang rock drum untuk menginvestasikannya dalam perawatan rambutnya.
Sementara di ruangannya, Mansam dan Shigematsu menikmati sake gala-gala belut soju. Shigematsu mengomentari rasa alkohol tersebut mirip dengan urin harimau dengan sedikit pahit dari tanaman medis. Keduanya kemudian mengobrolkan tentang Bishokukai dan Toriko berhasil mendapatkan daging permata. Di tempat lain, Toriko mengajak Terricloth berburu. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dimakan dan disukai serigala tersebut. Flyer duck raksasa tiba-tiba muncul dan Toriko mengalahkannya dengan sekali serangan. Ia menebang pohon untuk membuat kayu bakar dan memasak daging unggas tersebut. Setelah matang, Toriko memperhatikan Terricloth sama sekali tidak tertarik dengan daging flyer duck. Ia pun kemudian memakan daging tersebut dan terbuai dengan kelezatannya yang mirip dengan daging wagyu sapi kelas tinggi. Toriko juga mengolah tulang daging flyer duck yang memiliki rasa renyah seperti keripik kentang. Dan berniat memakan white apple sebagai hidangan penutup. Terricloth kemudian datang dengan membawa cheese rabbit yang ditangkapnya. Toriko mengatakan Terricloth harus memakan hewan tersebut sebagai rasa bersyukur. Namun serigala tersebut menolak. Ia pergi ke World Market menemui Tomu untuk menjual flyer duck dan white apple yang dibawa. Malam harinya, keduanya pergi ke bar untuk minum dan membahas tentang baby corn. Tomu memberitahu letak baby corn yang berada di jungle di benua Wu, tempat di mana tanaman karnivora memakan binatang buas hidup-hidup. Di hari yang berbeda, Komatsu pergi ke World Market dan bertemu dengan Tomu. Ia menceritakan kesulitan yang dihadapinya dalam membuat saus untuk hidangan bubbly. Tuna berniat mencari tahu bahan makanan yang menyelamatkan hidangannya. Tiba-tiba Tina muncul, menanyakan keberadaan Toriko. Komatsu mengungkapkan dirinya belum bertemu lagi dengan Toriko sejak pesta daging permata. Tomu kemudian memberitahu bahwa Toriko pergi ke Jungle 2 hari lalu. Komatsu pernah mendengar tentang buah Wulstar Sauce yang hanya tumbuh di hutan tersebut. Adalah bahan yang dibutuhkannya untuk membuat sausnya menjadi sempurna. Komatsu memanggil Johannes dan pergi bersama Tina untuk menyusul Toriko. Di rumahnya, Koku menonton berita yang menampilkan liputan acara tentang pertemuan Igo dan mengetahui Komatsu sebagai koki yang membuat hidangan dalam acara tersebut. Ia terkejut saat mendengar pembawa acara mengungkapkan bahwa Komatsu sedang dalam perjalanan ke Jungle untuk menemukan bahan kunci dari hidangannya. Di tempat yang berbeda, Sunny mengagumi pesawatnya yang memiliki warna senada dengan rambutnya dan tidak sabar untuk memulai perjalanan. Rin tiba-tiba datang, memberitahu bahwa Komatsu pergi ke Jungle menyusul Toriko. Sunny memikirkan tentang bahaya mengerikan yang bisa ditemui di hutan tersebut dan mendadak bersemangat jika dirinya datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Komatsu. Sementara itu, pesawat yang membawa Toriko dan Terricloth mendarat dan pilot memberitahu bahwa mereka perlu berjalan 80 km lagi untuk sampai ke Jungle. Setelah pesawat pergi, Toriko dan Terricloth pun melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan tanaman peaceful flower dan pohon saka balon. Terricloth melompat untuk mengambil buah tersebut dan Toriko meminum airnya yang luar biasa lezat. Ia juga melihat tanaman benang keju dan memetiknya untuk camilan. Terricloth menggonggong saat menemukan buah persik raksasa. Toriko menyuruh serigala tersebut menyingkir ketika kelopak bunga peaceful flower yang dibawanya rontok. Terricloth melompat tepat waktu saat tupai terbang persik yang bersembunyi tiba-tiba muncul dan nyaris menerkamnya. Mengetahui level tangkapan hewan tersebut yang sangat rendah, Toriko mengajak Terricloth untuk pergi melanjutkan perjalanan. Malam harinya, Toriko membuat api unggun dan bermalam bersama Terricloth sebelum memasuki Jungle. Esokan paginya, helikopter yang ditumpangi Komatsu akhirnya tiba di Jungle. Dan mereka melihat Komatsu bersama Toriko yang berjalan memasuki hutan. Johannes kemudian mendaratkan helikopter dan menyadari Toriko yang tidak terlihat. Ia menyarankan Komatsu untuk menunggu di luar hutan. Komatsu mempertimbangkan waktu yang tersisa untuk mengolah marmai tuna dan perjalanan yang mereka tempuh. Ia melihat bunga peaceful flower dan mengetahui jika membawanya memasuki hutan, dirinya akan terhindar bahaya. Tiba-tiba saja, semak-semak di dalam hutan bergerak dan Zonge serta 2 orang anggotanya kelompok berlari dari ketakutan. Komatsu terkejut melihat Zonge yang berhasil keluar dari Jungle dengan selamat.
Di dalam hutan, Toriko dijatuhi kotoran dari burung aneh yang berubah menjadi tanaman buas. Ia buru-buru menyingkirkan tanaman tersebut yang hampir memakannya. Teriklot melindungi Toriko dari zombie ayu dan terjerat tanaman tersebut. Ia berhasil meloloskan diri dan mencoba bertarung melawannya. Toriko memikirkan Teriklot yang berhasil mengalahkan Opsasaurus dan mengetahui hewan tersebut lebih kuat dibandingkan dirinya. Ia terkejut saat melihat Teriklot yang bergerak dengan kecepatan luar biasa menghancurkan tanaman tersebut. Saat zombie ayu memakannya, cakaran Teriklot menimbulkan panas dan alkohol dari buah sakalabun yang tumpah dan menciptakan api serta membakar tanaman tersebut. Toriko menangkap Teriklot dan memuji pertarungannya. Mereka kemudian memanjat pohon untuk mencapai puncak dan berhasil dan menemukan babycorn. Toriko mencoba menarik jagung tersebut. Namun kesulitan, seolah tanaman itu terhubung dengan semua tanaman yang ada di jungle. Ia menggunakan serangan knife-nya setelah mencoba beberapa kali. Akhirnya babycorn berhasil dipotong dan tangkainya Teriklot tiba-tiba mengaum. Serta Toriko pun terkejut ketika awan berhembus menampilkan babycorn raksasa. Di luar hutan, Komatsu menemukan tanaman mentai komugi dan memasukkannya ke dalam Gourmet Spicer bersama dengan permen Zenso. Ia menuangkan bumbu tersebut ke piring dan saat mencicipinya, Zonggi langsung kalang kabut karena rasanya yang terlalu pedas. Komatsu kecewa menyadari bahan tersebut bukan kombinasi yang cocok untuk bubbly tunanya. Kembali ke dalam hutan, Toriko dan Teriklot memanjat babycorn raksasa dan mulai mengupasnya dengan sayatan demi sayatan. Ketika lapisan yang membungkus jagung berhasil dibuka, Toriko bisa mencium aroma serat dari babycorn yang luar biasa lezat. Ia pergi ke sisi lain jagung dan melancarkan kaki punch-nya untuk merontokkan jagung. Teriklot mengaum senang saat biji babycorn berterbangan. Toriko mengajak Teriklot pergi ke gunung berapi Wool untuk membuat popcorn menggunakan biji jagung tersebut. Di perjalanan, Toriko terkejut saat melihat tanaman yang tumbuh menjadi pohon dengan kecepatan yang luar biasa. Ia menyadari dengan keadaan hutan yang tiba-tiba berubah, dirinya akan kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Namun Teriklot memberitahu bahwa dia sudah memposisikan jalur yang dilewati sehingga mereka tidak akan kesulitan keluar dari hutan tersebut. Sementara itu, rombongan dari Komatsu dan Zonggi memutuskan untuk memasuki hutan dan diserang tupai persik dan aloe jumbai leher kadal. Komatsu melihat cahaya yang tumbuh menjadi pohon Saus Wultsar. Tina dan Johannes mendatangi Komatsu, mengajaknya untuk bergegas pergi. Namun Komatsu menolak, memutuskan untuk menunggu hingga buah Saus Wultsar cukup matang dan dapat dipetik. Aloe jumbai leher kadal semakin mendekat saat buah Saus Wultsar berubah matang dan Komatsu memetiknya. Namun sebelum dapat melarikan diri, hewan tersebut memakan Komatsu lebih dulu. Teringat dengan kata-kata Chocho, Komatsu menggunakan Gourmet Spicer untuk menciptakan bumbu pedas yang dituangkannya ke dalam mulut aloe jumbai leher kadal. Hewan tersebut langsung memuntahkan Komatsu dan berlari ke pedesan. Sani kemudian datang berniat menyelamatkan Komatsu. Namun begitu melihat kedatangannya tidak berarti. Sani pun kesal dan beralasan dia datang untuk mengambil lidah buaya aloe jumbai leher kadal. Toriko yang baru saja keluar dari hutan terkejut saat melihat Komatsu dan yang lainnya. Komatsu menjelaskan tujuannya yang datang ke jungle dan Toriko menawarinya untuk ikut membuat popcorn dari babycorn. Komatsu ingin ikut, namun menyadari dirinya harus menyelesaikan tugas pentingnya sebagai koki. Ia menolak dan bergegas kembali bersama Tina dan Johannes dengan pesawat Sani. Beberapa saat kemudian, Toriko dan Teriklot akhirnya tiba di gunung berapi Wool. Mereka melompat kepanasan begitu menginjak bebatuan yang ada di sana. Toriko menjelaskan tentang suhu panas yang ada di gunung berapi Wool dan langsung bersemangat memikirkan rasa lezat dari popcorn yang akan mereka buat. Setelah bertahan selama beberapa saat dari suhu 1200 derajat Celcius, akhirnya babycorn meledak dan berubah menjadi hujan popcorn. Toriko memakan popcorn tersebut dan terkejut dengan rasanya yang lezat. Ia senang melihat Teriklot yang juga menyukai rasa dari popcorn itu. Gunung berapi Wool kemudian meledak.
menumpahkan abu vulkanik yang menjadi bumbu popcorn dan menambah kelezatan yang berlipat ganda. Toriko pun menyatakan baby corn sebagai hidangan untuk full course menunya. Seorang bernama Green Parts muncul. Ia menghabiskan semua popcorn dan berniat untuk memakan Terry Cloud. Toriko menyerang sedotan yang digunakan Green Parts, mencegahnya memakan Terry Cloud. Green Parts mengatakan saat ini hewan peliharaannya sedang mengambil baby corn dan akan mengganti popcorn milik Toriko yang dihabiskannya. Ia memberitahu sedotannya dibuat dari mulut nyamuk raksasa bernama iblis nyamuk dan memiliki fleksibilitas serta daya tahan yang sangat bagus. Saat Green Parts menyebut Staijun, Toriko mengetahui pria itu adalah anggota Bishokukai. Green Parts mengeluh karena Toriko membuat mereka gagal mendapatkan daging permata regal mammoth. Sehingga cabang 6 Bishokukai tim penyediaan makanan disalahkan dan dipukuli hingga nyaris mati. Green Parts mengatakan dirinya datang ke tempat itu untuk misi perbaikan. Toriko kemudian mengetahui bahwa pria tersebut adalah anggota Bishokukai yang menyusup ke biotop dan memakan hewan-hewan di sana. Namun berhasil dihentikan oleh Mansam dan Shigematsu. Green Parts mengatakan dirinya berniat membawa beberapa bahan dari Pulau Regal dan baby corn ke bos sebagai oleh-oleh. Toriko menanyakan tujuan Bishokukai, serta Green Parts mengatakan bahwa mereka mengincar bahan bernama God. Jika berhasil mendapatkannya, mereka akan dapat mengontrol seluruh dunia. Sementara itu di helikopter, Komatsu cemas meski sudah mendapatkan buah Woolstar Sauce. Dirinya tidak yakin bisa membuat hidangan yang sempurna itu. Tina pun kemudian menceritakan tentang bahan legendaris yang ditemukan oleh Bishokuya Asakiya yang bernama God yang mengakhiri perang dunia 500 tahun lalu. Ia percaya bahwa banyak hal lezat yang memuaskan hati dan pembawa perdamaian. Kembali ke Gunung Wool, Green Parts mengatakan rumor tentang gerhana yang dikatakan awal God menjadi aktif dan akan terjadi dalam 1 atau 2 tahun kemudian. Saat ini, sebagian peneliti gourmet dan Bishokuya terkemuka sudah mulai bergerak dan beberapa hari mereka adalah pensiunan yang kuat. Green Parts mengungkapkan belakangan ini bosnya memiliki nafsu makan yang lebih besar dari biasanya. Dan ia menduga hal tersebut karena bos merasakan gerhana yang semakin dekat. Meski demikian, sebagai orang yang membuat makanannya, situasi itu membuat dirinya kewalahan dalam menyajikan makanan untuk bos. Mendengar cerita pria tersebut tentang God, Toriko menyatakan makanan tersebut sebagai hidangan utama dari full course menunya. Green Parts kemudian berdiri menganggap Toriko sebagai saingan. Ia menggunakan sedotannya untuk meniupkan udara dan menghalau Kugi Punch yang diterjangkan Toriko. Keduanya sama-sama terpental jatuh dan kembali berdiri. Green Parts menyatakan tidak ada kekuatan yang mampu menandingi Bridge Basoka. Namun menyadari kekuatan pukulan Toriko, ia memperingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Di sisi lain, Toriko merenungkan pukulan yang diterjangkan sebelumnya dan menyadari bahwa dirinya tidak bisa menggunakan Kagi Punch-nya untuk sementara waktu. Ia menduga kekuatan Grand Punch ini berada pada tingkat yang sama seperti Staijun atau mendekatinya. Meski begitu, Toriko menyatakan bahwa dirinya tidak akan kalah. Green Parts mengetahui kelemahan dari serangan Toriko dan meniupkan serangan melalui sedotannya dari jarak jauh. Toriko terjatuh kewalahan dengan kekuatan tiupan tersebut. Di helikopter, Komatsu meminta Sunny menambah kecepatannya. Ia yakin dirinya akan berhasil membuat hidangan babi tuna dan memuaskan hati Presiden Dohem. Sunny memuji tekad Komatsu yang indah. Namun dirinya tidak bisa menambah kecepatan karena mereka dikepung oleh ratusan burung. Johannes memperhatikan gerombolan burung tersebut tidak menyerang sama sekali dan menduga bahwa hewan tersebut sedang melarikan diri dari sesuatu. Ia mengingatkan sisa waktu yang dimiliki Komatsu untuk membuat hidangan babi, sekitar 72 jam, dan berharap mereka benar-benar bisa sampai tepat waktu sebelum semuanya sia-sia. Sunny mengatakan bahwa dalam keadaan normal mereka telah kelebihan kapasitas dan akan berusaha agar mereka bisa sampai di hotel sesegera mungkin. Tina memperhatikan dari kaca jendela dan menyadari burung-burung itu adalah hewan yang tinggal di gunung berapi Wool. Komatsu mendadak khawatir apa yang sebenarnya terjadi di gunung tersebut dan mencemaskan Toriko.
Sementara itu, Toriko dan Green Patch masih saling menghalau dan menerjangkan serangan tanpa henti. Toriko melancarkan serangan Flying Knife dan Flying Force yang merupakan teknik evolusi ciptaannya setelah berada di dalam tubuh regal mamut. Meski kombinasi serangan terbaru Toriko cukup mengejutkan, namun Green Patch tampak baik-baik saja dan berniat menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Ia mengembuskan Blades Bazooka melalui sedotannya yang langsung menyapu semua bebatuan di hadapannya. Toriko berpindah tempat ke belakang Green Patch dan melancarkan serangan knife-nya. Green Patch terkejut tidak mengetahui pergerakan Toriko dan bertanya bagaimana dia dapat melewati tanah yang memiliki suhu 1200 derajat. Toriko mengatakan serangan Flying Knife sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menyerang, melainkan untuk membunuh tikus magma yang dijadikan sebagai pijakan. Ia juga sengaja memprovokasi Green Patch agar menggunakan serangan lebih besar yang membuat penglihatannya terhalang, sehingga dirinya dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk berpindah tempat. Toriko mengakui meski serangan pisau garpunya telah berevolusi, dirinya tidak bisa melukai Green Patch tanpa menyerang lebih dekat. Saat keduanya berniat kembali melanjutkan pertarungan, Green Patch menerima panggilan dari markas yang menyuruhnya bergegas kembali. Green Patch pun menyudahi pertarungan tersebut dan melihat Jack gajahnya yang telah kembali sambil membawa Babycorn. Ia mengatakan jika mereka bertemu lagi, dirinya akan mengeluarkan kemampuan sesungguhnya dan bertarung habis-habisan dengan Toriko. Green Patch meniup sedotannya dan melompat ke atas Jack gajah. Toriko menuntut Green Patch untuk mengembalikan Babycorn yang telah dimakannya. Green Patch menolak mengingat Toriko yang telah mematahkan sedotan dan menganggap mereka imbas. Ia kemudian memberitahu namanya dan mengungkap identitasnya sebagai South Chef Bishokukai. Setelah Green Patch melesat pergi, Tariklot kembali menemui Toriko. Serigala tersebut merasa bersalah menyadari dirinya yang tidak bisa membantu sama sekali. Namun Toriko tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya lah yang menyuruhnya menjauhi pertempuran. Ia menghibur Toriko dan mengajaknya untuk bersama-sama menjadi lebih kuat. Di hotel, reporter yang meliput pertemuan Igo menyiarkan bahwa koki yang bertanggung jawab menyajikan hidangan makan malam masih belum kembali. Umen panik mengetahui 5 menit lagi babi tuna akan mencapai puncaknya, dan setelah itu ikan tersebut sudah tidak akan dapat dimakan lagi. Di dapur, manajer dan juru masak lain juga cemas dan berharap Komatsu segera kembali. Umen mendatangi mereka, menyuruh juru masak tersebut mengeluarkan hidangan yang telah dibuat Komatsu. Namun juru masak tersebut ragu, karena saus yang diracik Komatsu masih belum selesai. Di luar hotel, Sunny mendaratkan helikopternya dan Komatsu pun bergegas keluar. Ia berlari menaiki tangga mencapai lantai hotel di mana pertemuan berlangsung. Komatsu tiba tepat waktu sebelum Presiden Dohe memakaikan babi tuna. Ia meracik bumbu yang dibuatnya dengan buah Worcestershire sauce dan menaburinya di atas potongan daging ikan. Namun tiba-tiba hidangan tersebut berubah menjadi gelembung, tanda ikan tersebut sudah kehabisan waktu dan tidak dapat dimakan. Presiden Dohe marah dan berniat kembali ke negaranya. Coco kemudian datang dengan membawa daging mermai tuna yang didapatkannya. Presiden Dohe menyatakan bahwa ikan tersebut masih terlalu segar untuk dimakan, sehingga rasa puncaknya pun tidak akan keluar. Komatsu meyakinkan dengan saus Worcestershire yang dibuatnya, ia bisa membuat ikan tersebut menjadi hidangan yang lezat. Ia mencoba untuk mencicipi saus yang tersisa di piring dan kecewa dengan rasanya yang masih kurang pas. Coco menduga bahwa Worcestershire dipetik terlalu cepat, sehingga rasanya masih belum berkembang. Toriko kemudian datang, memberikan garam abu vulkanik dari gunung berapi Wu yang didapatkannya. Komatsu bergegas ke dapur meracik hidangan tersebut sekali lagi dan menaburinya dengan saus yang telah disempurnakan. Ia menyajikan ke meja dan saat Presiden Dohe memakannya, pria itu terkejut dengan rasa daging ikan yang langsung lumer di mulut. Hidangan tersebut pun berhasil menyelamatkan Igo dan Toriko, memuji kerja keras Komatsu. Toriko meminta pelayan mengeluarkan Babycorn yang dibawanya dan mengajak semua orang berpesta popcorn. Komatsu senang memperhatikan semua orang yang terlihat bahagia menikmati makanannya. Di markas Bishokukai, kepala chef Kuramodo mengumpulkan ketua dari cabang kedua hingga ke-6. Mereka membahas tentang kegagalan mendapatkan daging permata dan Kuramodo memerintahkan Yu, Jerry Boy, Berigamon, Begius, dan Soderu untuk mendapatkan gat bagaimanapun caranya.
di hari yang berbeda. Toriko mengajak Komatsu pergi ke ibu kota Kenyang dan setibanya di sana, Komatsu terkejut dengan mana gourmet yang terlihat di kejauhan. Toriko memberitahu di menara tersebut, Komatsu dapat mencicipi semua makanan yang ada dari seluruh dunia. Dan di lantai teratas terdapat restoran bintang 10 yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Toriko mengatakan jika dirinya memperkenalkan Komatsu kepada orang di sana, dia baru akan diperbolehkan masuk. Namun karena urusannya datang ke kota Kenyang tidak berada di tempat itu, mereka pun tidak akan pergi ke menara itu. Komatsu kemudian melihat Zongi dan menyapanya. Zongi mengamuk karena Komatsu meninggalkannya saat dibujanggal. Komatsu terkejut menyadari bahwa dirinya melupakan Zongi karena mencari buah wulsar dan buru-buru minta maaf. Toriko tiba-tiba membeku saat merasakan aura mengerikan yang menerpa tempat itu. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar dan melihat seseorang dengan topeng yang menghilang ke dalam kerumunan. Di markas Bisokukai, orang-orang yang telah berkumpul menunggu kedatangan Green Parch, Tommy Rod dan Elk dari cabang 1. Mereka membahas tentang kegagalan Staijun dalam mendapatkan daging permata dan Jojo menganggap hal itu adalah kesalahan dari GT Robo yang tidak mampu menyampaikan kekuatan Staijun yang sesungguhnya. Shidori memarahi Jojo dan menyuruhnya membuat GT Robo yang lebih baik. Staijun mengatakan dirinya lah yang bertanggung jawab dalam gagalnya misi tersebut karena ia sengaja menguji kekuatan Toriko. Green Patch kemudian sedang menghisap semua makanan yang ada di meja dan memahami maksud dari kata-kata Staijun. Ia melaporkan bahwa dirinya tidak bisa menemukan GT Robo dan membawa pulang baby corn sebagai gantinya. Kuramadu mengungkapkan bahwa kegagalan mereka untuk mendapatkan daging permata cukup menyakitkan karena hal tersebut membuat organisasi gagal merekrut anggota baru. Meski begitu, bukan hanya daging permata saja yang bisa menghancurkan dinding sel dan Kuramadu memerintahkan mereka semua mencari bahan lain. Yu kemudian mengungkapkan ketertarikannya dengan sup yang dicarikan dari benua es. Di kota Kenyang, Toriko dan Komatsu menggunakan ID gourmet untuk memasuki kota tersebut. Komatsu memperhatikan mesin minuman yang ada di sana dan terkejut saat mengetahui harga minuman yang sangat mahal. Toriko menjelaskan tentang tanda bintang yang merupakan penanda dari harga minuman. Komatsu memutuskan membeli minuman yang paling murah dan tidak memiliki tanda bintang. Mereka kemudian memberi misteri burung girol kebab dan memakannya dengan campuran saus wulsar. Toriko meminta Komatsu untuk mengambilkan gari yang disediakan gratis untuk menghilangkan sisa rasa yang tertinggal di mulut dan mengajak Toriko untuk pergi ke restoran berikutnya. Keduanya menikmati Shakure ramen dan Toriko memesan bermangkok-mangkok hingga membuat restoran kewalahan, serta tutup saat keduanya menghabiskan semua bahan di sana. Mereka kemudian pergi ke restoran sushi dan Toriko lagi-lagi menumpuk piring dari sushi yang dihabiskannya. Di tempat lain, Sunny yang sedang mengendarai helikopternya menuju negara penyembuh menerima panggilan dari Rin yang memintanya bergegas kembali. Rin mengatakan ia ingin meminjam helikopternya untuk mengunjungi Toriko. Sami memberitahu bahwa Toriko tidak di rumah dan menduga kemungkinan sedang berpergian mencari makanan. Di kota Kenyang, Toriko dan Komatsu membeli Raja Agung Gurita Takoyaki dan memakannya sambil berjalan. Toriko memperhatikan sekeliling kota untuk menyadari keadaan para Bishokuya yang dilihatnya di sepanjang jalan. Komatsu menanyakan alasan Toriko pergi ke kota, dan Toriko memberitahu ia datang untuk menemui seseorang. Mereka kemudian pergi ke Mall Gourmet dan Komatsu mengagumi semua perabotan dapur yang dilihatnya di sana. Komatsu ingin membeli salah satu pisau yang dilihatnya, namun langsung mengurungkan niatnya begitu tahu harga dari pisau yang bikin dompetnya itu langsung kering. Saat Komatsu mengajak Toriko pergi ke tempat yang ingin dikunjunginya, gerombolan perampok tiba-tiba datang menangkapnya sebagai sandera. Toriko mendekati komplotan tersebut, meminta mereka melepaskan Komatsu. Para pencuri itu mengenali Toriko dan memutuskan kabur sambil membawa Komatsu. Toriko mencoba mengejarnya dan kehilangan jejak mereka. Sementara itu para perampok berhasil kabur dari Toriko, terjatuh saat menabrak seseorang nenek. Komatsu berhasil melarikan diri dan seketika Toriko muncul. Ia mengetahui bahwa nenek itu adalah salah satu dari 4 harta karun gourmet manusia normal yang bernama Setsuno.
Komatsu langsung berlutut memberi hormat kepada Setsuno, sang koki legendaris. Setelah menyelesaikan belanja, mereka pergi ke restoran Setsuno dan di perjalanan Komatsu mendengar masa muda Setsuno yang pernah memasak bersama Jiro. Mereka kemudian sampai di sebuah restoran Komatsu dan terkejut dengan bangunan yang menyerupai istana itu, yang adalah restoran Setsuno. Namun ia salah menduga karena restoran Setsuno ternyata bangunan kecil yang terletak di sebelahnya. Setsuno pun membuka pintu dan menyalakan lampu. Komatsu terpukau dengan restoran tersebut yang sangat tidak biasa. Toriko mengajak Komatsu duduk dan memberitahu setelah menikmati makanan Setsuno, mereka pun tidak akan mampu meninggalkan kursi tersebut sekalipun hujan meteor menerjang. Setelah tiba di ibu kota kenyang, Toriko dan Komatsu disuguhi sup legendaris di restoran Setsuno. Meski bagi keduanya rasa Century Soup ini adalah luar biasa, Setsuno memberitahu bahwa hidangan tersebut masih belum selesai. Toriko dan Komatsu pun membuat keputusan untuk menemukan Century Soup nyata yang ada di dalam, lalu pergi ke bar untuk menemukan orang yang memiliki info tersebut. Sementara itu, Zonge serta para Bishokuya yang ada di bar sedang menikmati minuman masing-masing. Ia memperingatkan untuk minum dengan tenang dan diinterupsi dengan seseorang pria berwajah penuh bekas luka bernama Match. Setelah terlibat percakapan singkat, Match pergi ke meja lain yang diduduki oleh seseorang laki-laki bernama Takimaru. Ia menyuruh Takimaru pergi dan mengatakan bahwa bar tersebut bukan tempat nongkrong untuk anak-anak. Takimaru menolak dan menyatakan usianya sudah cukup untuk minum sake. Match memperingatkan Takimaru sekali lagi untuk tidak ingin wajahnya berakhir dengan bekas luka seperti dirinya. Namun Takimaru menganggap bekas luka itu adalah tanda betapa lemahnya Match. Saat keduanya hendak bertarung, Komatsu dan Toriko muncul. Orang-orang di sana pun langsung melupakan ketegangan yang sempat terjadi dan beralih menyapa Toriko dengan gembira. Komatsu takjub menyadari semua orang di bar Heavy Lodge mengenali Toriko. Begitu juga dengan Match dan Takimaru yang mengenali Toriko sebagai salah satu Bishokuya 4 Maharaja Langit. Match mengungkapkan dirinya pernah berhadapan dengan Zebra yang merupakan salah satu dari 4 Maharaja Langit dan nyaris mati. Ia memberitahu luka-luka di wajahnya ini berasal dari serangan Zebra yang dilancarkannya hanya dalam 1 kali serangan. Moriji pun memberikan segelas enamel bir sebagai ungkapan rasa senangnya atas kedatangan Toriko. Zonge kemudian menyapa mereka dan memberitahu dirinya ada di tempat itu karena seseorang yang memintanya datang untuk suatu pekerjaan. Moriji menceritakan mereka semua yang mengunjungi barnya adalah para Bishokuya baru dan dirinya belum pernah melihat Bishokuya yang memiliki kualitas setara 4 Maharaja Langit. Ia juga mengetahui alasan Toriko mengunjungi barnya dengan tujuan yang sama seperti para Bishokuya lain yang datang. Beberapa pengawal kemudian masuk dan buru-buru menggelar karpet merah. Ketua perusahaan umum Gordrake bernama Kolonel Mokoi muncul, memberi pengumuman kepada semua Bishokuya yang ada di sana bahwa dirinya akan memberikan hadiah 10 miliar yen kepada siapa saja yang bisa memenuhi permintaannya. Komatsu mengenali Mokoi sebagai pria tua yang dilihatnya saat di mall gourmet yang memborong banyak perabotan mahal. Orang-orang yang ada di bar heboh membayangkan hadiah yang tidak terkira itu yang disebutkan dan ingin tahu hal yang harus mereka lakukan. Mokoi meminta semua orang untuk datang ke pelabuhan besok dan menyebutkan tentang Century Soup. Setelah Mokoi pergi, Moriji mengajak Komatsu dan Toriko mengikutinya. Komatsu terkejut mengetahui Moriji membawa mereka ke ruangan rahasia yang dipenuhi banyak perlengkapan. Toriko menjelaskan Moriji menjual item untuk para Bishokuya. Komatsu mengenali salah satu item yang digunakan Chocho saat mereka menangkap paus gumpal dan shock melihat harganya yang super mahal. Toriko tertarik dengan gourmet stick dan Moriji menunjukkan kegunaan item tersebut yang memberikan informasi tentang satu bahan. Di restoran Setsuno, Tina kecewa karena dirinya tidak kebagian makanan. Ia diberitahu tentang Toriko dan keesokan harinya, Tino memutuskan untuk menyamar menjadi Bishokuya.
serta berkumpul bersama para Bishokuya lain di pelabuhan. Di atas kapal yang telah berlayar, Mokoi memberitahu tujuan mereka adalah menuju Ice Hell, tempat di mana Century Shop sesungguhnya berada. Toriko dan Komatsu berganti pakaian khusus anti dingin yang telah disediakan Mokoi. Takimaru mendekati keduanya dan memperkenalkan diri sebagai anggota Garnet Knight. Toriko mengetahui Garnet Knight ini dipimpin oleh Aimaru dan merupakan kelompok Bishokuya yang menghormati makanan alam. Ia menanyakan kabar tentang Aimaru, serta diberitahu Takimaru bahwa pemimpinnya baik-baik saja. Tiba-tiba, seekor Crocodile muncul di atas gelada kapal. Toriko pun langsung mengalahkannya menggunakan knacking satu jari. Namun gerombolan Crocodile ini yang lainnya berdatangan, dan para Bishokuya yang lain ikut bergabung dalam pertarungan. Dan sebagian yang lain pun kabur ketakutan. Match menggunakan pedangnya menebas Crocodile tanpa kesulitan. Sementara Takimaru menggunakan teknik khusus yang langsung memisahkan daging serta tulang hewan tersebut. Sebuah bongkahan es raksasa kemudian terlihat, dan Mokoi menyambut para Bishokuya bahwa mereka telah tiba di Ice Hell. Komatsu berteriak memanggil Toriko saat sebuah bongkahan es raksasa meluncur tepat di atas kepala mereka. Meriam yang ditembakkan kapal sama sekali tidak mempan untuk menghancurkan bongkahan es yang semakin mendekat. Tina terkulai lemas, tak bisa bergerak saking ketakutannya. Toriko menerjangkan serangan Flying Knife dan Flying Forks-nya. Semua orang terkejut ketika bongkahan es tersebut pecah menjadi dua dan hancur tenggelam ke dalam laut. Match mengakui kehebatan Toriko dan memikirkan kemungkinan jika dirinya harus bertarung dengannya untuk mendapatkan Century Shop. Mokoi mengatakan para Bishokuya akan diangkut menggunakan helikopter untuk mendekati puncak es dan setelah itu mereka harus memanjat sendiri. Di dalam helikopter, Tina harus bertemu dengan Zongi yang menduganya datang untuk merekamnya ketika mendarat di Ice Hell. Tina menyangkal hal tersebut dan mengomentari Zongi tidak berganti pakaian khusus. Juga menyatakan bahwa mereka semua yang berganti pakaian adalah orang lemah. Namun begitu helikopter mendarat, ia langsung menggigil kedinginan. Pilot helikopter menyuruh mereka untuk memanjat dengan hati-hati dan memperingatkan angin yang berhembus di atas sangat kencang. Helikopter kemudian pergi untuk menjemput rombongan kedua yang masih tertinggal di kapal. Beberapa saat kemudian, Toriko, Komatsu, dan Takimaru menjadi orang pertama yang berhasil mencapai puncak Ice Hell dan setibanya di sana, mereka terkejut dengan Tundra Dragon serta para Bishokuya di masa lalu yang telah mati membeku. Sementara, Zongi akhirnya mengenakan pakaian khusus dan memanjat tebing sambil menggendong Tina. Setelah berjuang dari terpaan angin kencang, akhirnya mereka berhasil tiba di puncak, bergabung dengan para Bishokuya lain yang telah tiba dulu. Tina mencoba merekam hal yang dilihatnya dan menggigil menyadari pakaian khusus tersebut tetap membuatnya kedinginan. Toriko, Match, dan Takimaru menduga angin kencang tersebutlah yang membekukan Tundra Dragon serta para Bishokuya. Toriko memutuskan untuk memimpin dan meminta semua orang tetap bergerak sebagai kelompok. Di perjalanan, angin yang berhembus semakin kencang dan Toriko menduga suhu di tempat itu sekitar minus 80 derajat. Toriko mencoba mengembuskan nafas yang langsung berubah menjadi es saking dinginnya. Salah satu rombongan yang pergi bersama Toriko tertinggal karena tidak mampu bergerak dan telah membeku. Sementara itu, Tina panik tidak bisa menemukan Toriko dan buru-buru mengejar kelompok orang yang bisa dilihatnya. Namun ia terkejut begitu menyadari kelompok yang diikutinya itu adalah Zongi. Di sisi lain, Toriko menangkap bongkahan es tajam yang hampir menghujam Mataram. Ia memperingatkan rombongan tetap waspada dan memberitahu bahwa bongkahan es tajam tersebut datang dari arah yang berlawanan dengan angin. Match, Takimaru, serta para Bishokuya lain berusaha menghalau terjangan bongkahan es tajam yang menyerbu mereka. Toriko menangkap Komatsu dan berhasil menyelamatkannya dari hujaman bongkahan es tajam yang nyaris mengenainya. Beberapa waktu kemudian, setelah melanjutkan perjalanan dan Toriko menyadari bahwa semua orang tampak kelelahan dan kedinginan,
yang membuat cekungan untuk berlindung dari terpaan angin dan menyuruh semuanya untuk beristirahat. Takimaru menghangatkan air dan meminta Komatsu meminumnya. Komatsu juga menyarankannya untuk minum. Namun Takimaru menolak. Match memberitahu bahwa Gourmet Knight berpuasa selama sebulan, sehingga sudah terbiasa menahan lapar. Sementara itu Toriko berjaga di atas dan tampak waspada. Di sisi lain, rombongan Bishokukai yang berpura-pura membeku mulai menampakkan diri, bersiap menuju tempat Century Shop berada. Komatsu mengkhawatirkan Toriko yang sudah berjaga cukup lama. Match kemudian keluar, menyarankan Toriko untuk beristirahat dan menggantikannya. Sementara itu, rombongan Zonge yang mengambil jalur berbeda dari Toriko terbebas dari terpaan angin kencang. Zonge senang membayangkan Century Shop yang berada di depan mata. Namun saat mereka berbelok, sekelompok Gouchi yang sedang tertidur menghadang jalan. Akibat perdebatan Zonge dan Tina, hewan-hewan tersebut pun bangun dan mengejar mereka. Di tempat yang berbeda, Uman menghubungi Mensem dan memberitahu bahwa Bishokukai bergerak menuju ke Ice Hill dan mendapatkan Century Shop. Mengetahui Toriko juga ada di sana, Mansa mempertimbangkan untuk mengirim Maharaja Langit yang lain menuju ke benua tersebut. Kembali ke Ice Hill, Tomirut menanyakan lokasi Century Shop dan Bogius menjelaskan bahwa shop tersebut berada di Aurora, bersinar yang ada di Gunung Es Tenggara. Sementara itu, rombongan Toriko kembali melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, mereka melihat lahan hijau yang membeku. Toriko mengkhawatirkan kondisi Komatsu yang semakin lemah dan memeriksa kondisi sekitar. Ia menemukan hot mushroom dan meminta Komatsu memakannya. Komatsu menggigit jamur tersebut dan mulai merasakan rasa pedas dari jamur tersebut yang membuat tubuhnya menghangat. Ia menyarankan Toriko juga memakannya. Namun Toriko menolak dan menyuruh Komatsu memakannya semua. Tiba-tiba gerombolan Freezer Bison muncul dan Takimaru menyarankan rombongan untuk kembali bergerak. Toriko memberitahu hewan tersebut memiliki daging yang enak dan bulunya pun tebal, cocok untuk berlindung di cuaca yang dingin. Takimaru menggunakan teknik pre-shot rutinnya untuk memisahkan tulang dan daging hewan tersebut dalam sekali serang. Match menggunakan pedangnya dan berhasil menjatuhkan seekor Freezer Bison. Toriko melancarkan kaki punch ke arah Bison yang berniat menerjang mereka. Match yang lagi-lagi dikejutkan dengan kekuatan pukulan itu merenungkan bahwa Toriko bukanlah orang yang ingin dijadikan musuh. Ia bersiap menarik pedang ketika gerombolan Freezer Bison yang lebih banyak kembali muncul. Namun sebelum dirinya sempat melakukan sesuatu, Match membeku saat Toriko mengintimidasi hewan tersebut dengan kekuatan monsternya. Gerombolan Freezer Bison pun langsung berbalik dan pergi. Sementara itu, Bogeus, Berigamon, dan Tomirot tiba di tempat rombongan kedua Bishokuya yang telah membeku. Mereka menghabisi kelompok tersebut dan menemukan jejak yang lain yang diduga sebagai Toriko. Bogeus mengatakan jejak Toriko dan rombongan kubu pertama telah hilang. Tomirot tidak peduli dengan jejak tersebut dan berniat menghabisi mereka juga. Ia mengeluarkan Girozou Mushi, armor hoi-hoi, batu lebah, dan selai belalang serta asap hitam di dalam tubuh mulutnya yang diperintahkannya mengikuti jejak tersebut dan menghabisi siapa-siapa saja yang mereka temui. Di sisi lain, rombongan Toriko telah menguliti Freezer Bison yang menjadikan bulunya sebagai mantel. Toriko dan Komatsu juga menyempatkan diri untuk mengisi perut dengan memakan daging bison tersebut. Tiba-tiba, angin kembali berhembus kencang. Toriko mengajak semuanya pergi masuk ke dalam gunung es untuk berlindung. Beberapa saat kemudian, akhirnya Toriko dan yang lainnya berhasil melewati badai salju dan tiba di gunung es Ice Hill. Komatsu lega, mereka bisa mencapai tempat tersebut dengan selamat. Toriko mengajak semuanya kembali bergerak dan memberitahu bahwa Century Shop ini berada di salah satu gunung tersebut. Di sisi lain, rombongan Zonge melewati celah sempit untuk melarikan diri dari kejaran para Gouchi. Namun begitu keluar dari rute tersebut, es jaguar raksasa muncul menghadang mereka.
Zongge, Tina, dan yang lainnya pun kembali harus berlari dari kejaran hewan itu. Rombongan tersebut terjatuh dari tebing dan mendarat di tebing lain. Zongge senang bisa melihat gua dan menduganya sebagai jalur masuk menuju gunung es. Sementara itu, rombongan Toriko kembali melanjutkan perjalanan. Komatsu teringat dengan Tundra Dragon dan terkejut saat diberitahu hewan itu membeku karena telah mati. Ia bertanya-tanya makhluk mengerikan apa yang mampu menghabisi naga dragon level tangkapan 5 tersebut. Di sisi lain, Bishakuya yang bergerak seorang diri bernama Teipei diserang oleh serangga parasit yang dikirim Tomirut. Ia melumpuhkan hewan-hewan tersebut tanpa kesulitan dan kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, Tomirut dan rombongannya tiba di tempat tersebut, serta menemukan serangga-serangganya yang pingsan akibat terkena knocking. Tomirut memikirkan seseorang. Lalu ia mengetahui siapa yang mampu melakukan teknik tersebut. Toriko menjelaskan bahwa mereka harus menemukan tirai makanan Gornet yang terbaik yang terbentuk dari aurora yang diciptakan oleh Century Soap. Komatsu mengomentari tentang kehidupan tempat tersebut dan menyatakan, jika tidak ada hewan buas di sana, ia merasa gunung itu benar-benar terlihat seperti tempat tinggal di mana peri tinggal. Komatsu berlari ke arah pilar es yang tampak berkilauan dan terkejut saat perak grizzly tiba-tiba muncul dari dalam es itu. Toriko melompat ke atas beruang dan menggunakan Gornet sticknya untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada pada hewan tersebut. Mengetahui bahwa perak grizzly memiliki kandungan protein yang tinggi, Toriko pun langsung mengalahkan hewan itu dengan teknik pisau garpunya. Komatsu mengolah daging perak grizzly menjadi kakuni yang dicampur dengan daun bawang es. Saat match, Takimura serta yang lain mencicipinya. Mereka menikmati kakuni buatan Komatsu yang memiliki rasa menghangatkan dan lezat. Toriko meminta Komatsu mengisi piringnya lagi. Dan Komatsu menyuruh Toriko berhenti menusuk-nusuk punggungnya. Namun Toriko mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Dan saat memeriksa ke belakang, Komatsu terkejut saat menemukan seekor bayi wol penguin. Toriko heran mengetahui hewan tersebut adalah hewan langka dan tidak menyangka bisa melihatnya. Takimaru menduga bayi itu tersesat dari induknya. Komatsu menyadari bahwa hewan itu sangat lucu dan langsung memeluknya dengan gemas. Toriko mengatakan bahwa orang tua wol penguin sangat ganas. Dan saat mengetahui anaknya ada bersama dengan Komatsu, mereka pasti akan langsung menangkapnya. Match kemudian memutuskan beristirahat dan masuk ke dalam tenda untuk menghemat tenaganya. Ia merenungkan mereka yang hampir menemukan Century Soap dan waktu di mana dirinya harus berhadapan dengan Toriko akan segera tiba. Komatsu menanyakan alasan anak buah Match yang pergi ke Century Soap. Salah satu dari anak buah Match mengungkapkan cerita di masa lalu saat mereka berada di kota Nair. Dan Match yang menyelamatkan mereka dengan masakannya. Toriko kemudian menyimpulkan mereka bergabung dengan mafia gourmet karena merasa berhutang pada Match. Setelah satu dari ketiganya mengatakan bahwa mereka mengagumi Match, ia memberitahu alasan kota Nets yang miskin karena kelompok yang tidak adil dengan mengontrol semua bahan makanan. Kemudian, pada suatu hari, Match melawan kelompok tersebut dan kembali ke kota dengan membawa gerobak berisi makanan yang dibagikan kepada mereka semua. Toriko mengetahui Gourmet Night ini memiliki menu makanan yang sederhana dan menganggap keberadaan Takimaru di gunung es untuk mendapatkan Century Soap yang sangat tidak lazim. Takimaru mengungkapkan anggota Gourmet Night yang lain tidak mengetahui tentang hal yang sudah dilakukannya. Ia memberitahu dirinya melakukan pekerjaan tersebut karena membutuhkan banyak uang untuk membeli obat di negara penyembuh. Toriko mengatakan ketika orang bertindak sambil memikirkan orang lain, mereka akan mendapatkan kekuatan besar dan dirinya yakin mereka pasti akan menemukan Century Soap tersebut. Ketiga anggota Match kemudian menanyakan alasan Toriko mencari Century Soap. Toriko mengungkapkan bahwa dirinya ini hanya ingin memakan sup itu. Mereka kemudian tertawa menganggap alasan Toriko ini sangatlah sederhana. Di dalam goa, Tomirut menggunakan serangganya untuk meledakkan gunung. Toriko yang melihat kepulan asap dari ledakan itu mengetahui Bishikukai telah tiba dan mengajak rombongannya kembali bergerak. Di tempat yang lain,
Chocho menemui Mensem yang memanggilnya. Mensem mengungkapkan tentang Bishokukai yang sedang bergerak untuk mendapatkan Century Shop. Ia meyakini bahwa kelompok tersebut mengutus orang yang lebih kuat. Ia meminta Koko menyusul ke Ice Shell untuk membantu Toriko. Kembali ke Ice Shell, Tomirut berhasil menemukan Toriko dan menyerangnya dengan menggunakan serangga parasitnya. Toriko mencoba melindungi Komatsu dan melancarkan serangan Flying Knife. Namun karena jumlah hewan tersebut terlalu banyak, Toriko, Match, dan yang lainnya pun kewalahan mengatasinya. Toriko mencoba sekali lagi serangan kombinasi dari Flying Knife dan Forks-nya. Ia juga melancarkan pukulannya Kugi dan memperingatkan semua orang bahwa serangga itu mencoba mengenali tubuh yang dihinggapinya. Match menyerang serangga tersebut dengan teknik Meuchi Ichirishin Zashi dan Kaiten Kabutowari-nya. Meski serangga itu sempat hancur, ia terkejut saat melihat hewan tersebut kembali menyatu dan berniat menyerang lagi. Toriko bergegas menerjangnya dan menghancurkan serangga itu hingga remuk berkeping-keping dengan serangan knife-nya. Ia merasa janggal dengan keberadaan serangga tersebut di tempat dingin dan menduga kemungkinan seseorang membawanya. Komatsu berusaha menenangkan bayi Wall Penguin yang menangis. Toriko yang memperhatikan hal tersebut pun berharap bisa mengembalikan hewan kecil itu kepada orang tuanya dengan selamat. Namun memikirkan induk Wall Penguin adalah hewan buas, Toriko yakin hal itu tidak akan mudah. Tiba-tiba, Toriko membeku ketika aura mengerikan menghinggapinya. Ia melihat kepulan asap di kejauhan saat Tomiret, Greymon, dan Babigus terbang ke arah mereka. Di dalam goa, Tina menyarankan Zonge dan rombongannya untuk mengikuti Teppei. Sementara itu, Teppei mengeluh karena masih belum bisa melihat Aurora tempat Century Shop berada. Ia melompat ke dalam jurang dan terkejut saat menemukan apa yang dilihatnya di sana. Kembali ke sisi gunung es yang lain, Tomirut mendarat dan langsung memeluk Toriko. Ia memasukkan tangannya ke perut Toriko dan saat ingin menariknya, Tomirut panik menyadari tangannya ini sudah tidak bisa digerakkan. Toriko mengatakan dalam serangan jarak dekat, dirinya lebih unggul dan berterima kasih karena Tomirut mendekatinya secara sukarela. Ia berniat melancarkan serangan Juren Kogi Punch dan membeku ketika Tomirut mengeluarkan serangan parasit mematikannya yang lain. Tiba-tiba, kedua orang tua Wall Penguin mengamuk. Keduanya marah menganggap mereka menculik bayinya. Hewan tersebut melompat-lompat mengguncang dataran es di sekitarnya. Komatsu mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak menculik anak mereka. Namun hewan itu tidak memahami apa yang dikatakannya sehingga hal tersebut pun tidak mengurangi kemarahan orang tua Wall Penguin. Guncangan tersebut membuat lapisan es hancur dan Toriko serta semua orang yang ada di sana pun terperosok ke dalam jurang. Komatsu terbangun ketika cahaya menyilaukan terpancar dari tempat itu. Sementara itu, Koko mengendarai Kiss menuju Hell Ice dan meminta burung tersebut terbang lebih cepat. Ia khawatir jika Bishokukai menemukan Century Shop lebih dulu. Mereka akan menggunakannya untuk menyerang dunia Garnet. Chocho merenungkan kemungkinan Bishokukai akan mendapatkan God dan teringat ramalannya. Di dalam jurang, Komatsu terkesima dengan cahaya yang bersumber dari Garnet Show Window. Ia melihat aneka bahan makanan yang berada di dalam kristal lapisan es tersebut. Takimaru pun dan Match juga terpesona dengan keindahan Garnet Show Window. Keduanya tidak menyangka akan benar-benar melihat legenda tersebut. Toriko kemudian mengatakan Century Shop berada di dalam Garnet Show-nya Window dan meminta Komatsu mengambilnya. Komatsu panik saat melihat satu tangan Toriko yang membeku. Toriko mengatakan bahan-bahan yang terperangkap di dalam Gourmet Show Window ini semakin menghilang dan aromanya pun melemah. Ia juga tidak bisa melihat aurora yang seharusnya terbentuk, serta menduga kemungkinan Century Shop yang keluar tidak akan banyak. Toriko meminta Komatsu bergegas pergi mendapatkan Soul, sementara dirinya akan menghadapi Tomirut. Bodyguard dan juga Bremon melesat menyusul Komatsu yang dihadang oleh Match dan Takimaru. Komatsu berjanji dirinya akan mendapatkan sop untuk Match, Takimaru, dan anak-anak yang ada di kota Nerds.
Saat melihat Tomirut mengeluarkan serangga dari mulutnya, Toriko mengetahui serangga sebelumnya yang menyerang mereka ini adalah kiriman dari anggota Bishokukai tersebut. Memikirkan pertarungannya dengan Staejun dan Green Pouch, Toriko yakin kemampuan Tomirut tidak bisa diremehkan dan dirinya harus bersiap pada kemungkinan terburuk. Komatsu terus berlari dan teringat dengan kata-kata Toriko. Ia berhenti saat melihat TP yang tiba-tiba berbalik dan berlari ke arahnya. Namun yang diincar TP ini bukan hanya dirinya, melainkan serangga kiriman Tomirut yang terbang ke arah mereka. Komatsu terkejut saat melihat TP yang mampu menghancurkan para serangga itu menjadi debu dengan sekali tepukan. Ia meminta Komatsu tidak bergerak dan serangga kecil yang dinaiki GT Robot terbang di belakangnya dan memutuskan untuk pergi. Di sisi gua yang lain, Tina ragu dengan jalan yang dipilih Zongge. Ia tidak yakin kalau itu benar-benar membawa mereka semakin dekat dengan Century Shop dan Toriko. Zongge kesal dengan Tina yang banyak omong dan memilih mengoceh tidak jelas dengan para anak buahnya. Tina bertekad dirinya pasti akan mendapatkan rekaman Century Shop sebelum meninggalkan tempat itu. Sementara itu, orang tua Wolf penghuni terus berbicara dengan anaknya menggunakan suara berisik yang membuat Tomirut kesal. Ia melepaskan serangga parasit dari mulutnya untuk membunuh keduanya dan saat serangga tersebut juga berniat membunuh bayi penguin. Toriko menghentikannya dengan serangga Flying Fork yang diakhiri dari kombinasi serangan Takimaru dan Match. Toriko kesal karena Tomirut ini membunuh kedua orang tua penguin dan menduganya lapar. Tomirut mengatakan dirinya tidak akan makan sampah dan alasannya membunuh hewan tersebut karena mereka sangat berisik. Bayi Wolf penguin terus menangis sambil mencoba membangunkan ayah dan ibunya. Toriko mengklaim tindakan Tomirut membunuh tanpa memakan hewan tersebut adalah sikap tidak memberi para penguin itu martabat dalam kematian mereka. Takimaru juga menyebut Tomirut sangat kejam terhadap hewan. Sementara Match meminta Rem memberikan ice machine gun kepadanya. Match melancarkan tembakan bertubi-tubi yang dihalau oleh Berrygamon dengan tubuh berototnya. Takimaru juga menerjangkan serangan dan dirinya terkejut saat melihat tubuh Body Boss yang hancur. Memunculkan sosok laki-laki dan yang bersembunyi di dalamnya. Begius ini menyatakan Takimaru merupakan anggota Gourmet Knight yang cocok untuk menjadi koleksi pondoknya. Takimaru tidak memahami dengan maksud yang disebut oleh Body Ghost. Di sisi lain, bodyguard ini mencoba membalaskan serangan Match dengan menerjangnya, melompat menghindari sampai menembakkan serangan. Ketika anak buah Match yang memperlihatkan pertarungan tersebut khawatir menyadari tembakan dari ice machine gun sama sekali tidak mempan. Match membuang senjata tersebut dan memilih menghadapi Berrygamon dengan pedang Ryoyu-nya. Di pertarungan yang lain, Bodyguard melancarkan serangan pukulan menggunakan tangannya yang dapat dipanjangkan seperti karet. Takimaru mencoba menghindarinya. Namun karena pukulan terakhir yang diterjangkan membuatnya terdorong ke belakang. Bodyguard mengatakan tubuh pria yang digunakannya sebelum salah satu pengawal Makoi. Dirinya masuk ke dalam tubuh pria tersebut dan memanipulasi sarafnya. Ia menerjangkan tangannya kembali ke mencoba untuk mengenai Takimaru. Satu penutup kepala yang digunakan Takimaru terlepas dan memperlihatkan sebelah matanya. Bodyguard mengetahui lawan yang dihadapinya ini ternyata memiliki mata terkutuk. Ia mengurungkan niatnya menjadikan Takimaru sebagai koleksi pondok terbarunya dan berniat mengincar Match atau Toriko. Sementara itu Toriko sedang berjuang menghalau serangga Tomirut yang mengeroyoknya. Di tempat yang berbeda, Masa menanyakan peluang mereka bisa mendapatkan Century Soul. Umen mengatakan saat ini mereka memiliki peluang 50-50. Ia kemudian menanyakan tentang pergerakan Maharaja Langit dan diberitahu bahwa Koko sedang dalam perjalanan. Umen lega memikirkan Chocho dan akan segera tiba di Eshel. Namun Mansa menyatakan bahwa Koko tidak akan pergi ke tempat tersebut. Di ibu kota Kenyang, Chocho menemui Setsuno dan setelah menyapa singkat, ia memberitahu kedatangannya untuk memberitahukan semua sistem. Kembali ke Eshel, Takimaru ambruk terkena serangan Bodegayos. Mencoba berdiri dan memberitahu ia memiliki mata tersebut dari seseorang yang sangat disayanginya.
dan tubuhnya pun masih ada saat ini. Berkat mata tersebutlah saat Body Ghost menyerang dari jarak yang dekat, Takemaru melancarkan pukulan pre-shot rutinnya, sehingga Body Gaius menerjangkan pukulan mengirim Takemaru menjauh. Takemaru terkejut menyadari serangannya yang bertujuan memisahkan tulang Body Gaius tidak mempan, dan laki-laki itu bahkan masih bisa bergerak. Body Gaius memberitahu bahwa struktur tulangnya berbeda dari manusia biasa dan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Takemaru menyadari hal tersebutlah yang membuat dirinya tidak bisa membaca pergerakan Bogeus. Ketika Bogeus kembali melancarkan serangan, Takemaru tidak berdaya menghindarinya. Ia mencoba mendekat, melancarkan serangan untuk menemukan titik kelemahan dari susunan tulang Bogeus. Namun usahanya sia-sia, karena lagi-lagi dirinya dijatuhkan dan kesadarannya perlahan menghilang. Toriko khawatir dan mencoba memanggil Takemaru. Tamirut menegaskan bahwa saat ini Toriko tidak memiliki waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Ia mengirim lebih banyak lagi serangga yang diterbangkan ke arah Toriko. Takemaru memimpikan kenangan di masa lalu ketika Ranimaru melatihnya. Ia kemudian bangkit kembali dan bersiap melanjutkan pertarungannya dengan Bogeus. Takemaru menyatakan alasannya yang bangkit kembali karena masih ada yang harus dilakukannya. Ia mengingat teknik pre-shot rutin yang diajarkan Aimaru yang melakukan beberapa gerakan. Bogeus mendekati Takemaru, memberitahu bahwa dirinya juga masih harus melakukan sesuatu, yaitu menghabisinya. Ia melancarkan pukulan mengenai Takemaru dan mengucapkan selamat tinggal. Namun Takemaru masih bisa bertahan dari serangan tersebut dan mengulang kata-kata Bogeus tentang struktur tulangnya. Ia memberitahu alasannya menembakkan Senuki Shot beberapa kali karena menyadari sesuatu yang merupakan titik lemah dari tulang Bogeus. Saat Bogeus berniat menerjangkan pukulan, Takemaru berhasil menemukan titik tersebut dan menggunakan teknik cross screw-nya untuk mengeluarkan tulang sekrum. Bogeus menjerit kesakitan. Sementara Aimaru yang telah kehabisan tenaganya ambruk tidak sadarkan diri. Bogeus mencoba bergerak dan menjangkau tulang sekrumnya. Namun tiba-tiba Berigamon terlempar dan tulang tersebut melayang, terkena tebasan pedang match. Bogeus akhirnya ambruk dan tidak berdaya. Di pertarungan yang lain, Match dan Berigaron saling menerjang dan menghalau serangan. Match terkejut menyadari Berigaron yang memiliki tubuh besar ternyata dapat bergerak sangat cepat dan membuatnya kewalahan. Sementara itu, Tomiro terus menembakkan serangga dari mulutnya. Dan Toriko mencoba menghabisi mereka dengan serangan flying knife dan forks-nya. Tamirut menyadari Toriko mulai kelelahan dan mengolok-oloknya karena tidak bisa bertarung dari jarak dekat. Guncangan dari jatuhnya Berigamon yang terkena serangan Match membuat gunung runtuh dan dapat dirasakan oleh rombongan Zonge, Tina, serta TP yang bersama Komatsu. Komatsu menjerit panik dan Tina yang berada di tempat berbeda mendengar jeritan itu. TP membungkam Komatsu dan memintanya tetap tenang. Ia mengeluh mengetahui pertarungan yang berlangsung di atas benar-benar heboh. Komatsu melepaskan diri dan memberitahu bahwa dirinya harus mendapatkan Century Soul. Ia berlari dan tidak menyadari keberadaan GT Robo yang berukuran mikro yang terbang mengikutinya dengan menaiki serangga Temirot. Sementara itu, Toriko ambruk kelelahan dan mencoba bertahan. Ia melihat Takemaru yang terkapar tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Bogeus. Di pertarungan yang lain, Berigamon kembali menerjangkan serangan dan berhasil mengenai Match. Anak buah Match langsung menembakkan serangan. Namun Match memanfaatkan momentum tersebut untuk menerjangkan pedangnya. Berigamon memuji ketajaman pedang Match. Meski tidak mampu melukainya, ia memberitahu gelang besi yang digunakannya sebagai perisai terbuat dari cangkang crush turtle dan puluhan kali lebih keras dari besi biasa. Match terkesan dengan Berigamon yang tidak mengenakan pakaian khusus, tetapi mampu bergerak lebih cepat dan tidak membeku. Berigamon menyeram tubuhnya dengan cairan anti beku yang membuatnya tidak kesulitan bergerak di suhu dingin sekalipun. Match menyadari cairan tersebutlah yang membuat peluru ice machine gun-nya mereka tembakan meluncur turun dan gagal mengenainya.
Meski begitu dirinya masih tidak paham bagaimana Bergamon dapat bergerak sangat cepat. Bergamon menyatakan ia tidak cepat dan mengklaim matchnya lah yang terlalu lambat. Ia kembali menerjangkan serangan, mengirim match membentur dinding es di kejauhan. Match melesat, mencoba untuk menebaskan pedangnya ke zirah besi yang ada di kepala Bergamon. Namun serangannya tersebut juga tidak mempan dan dirinya lagi-lagi terlempar jatuh. Ramshin dan Lewin memutuskan membantu match dan menyerang Bergamon bertubi-tubi. Tapi ketiganya tidak bertahan lama dan dijatuhkan tanpa kesulitan oleh Bergamon. Match menyelesaikan tekniknya dan menebaskan pedangnya. Sekali lagi ketika Bergamon menerjangnya, Bergamon bingung. Menyadari dirinya yang tidak bisa melihat pergerakan Match sama sekali. Match mengatakan pedangnya ini terbuat dari taring Leo Dragon dan merupakan material yang mampu mengobrak-abrik apapun di dunia. Bergamon terkejut saat mengetahui Leo Dragon adalah naga yang memangsa Crush Turtle sebagai makanannya. Zirah besinya pun kemudian hancur. Dan Match berhasil mengalahkan Bergamon. Ia mencoba bertahan tidak ambruk dan berniat membantu Toriko. Namun Match membeku ketika melihat dua monster mengerikan yang dikeluarkan oleh Toriko dan Tomiro. Toriko menghancurkan dan menghalau serangga yang dilepaskan Tomiro tanpa henti ke arahnya. Saat serangga-serangganya berhasil menghindari tubuh Toriko, Tomiro menghancurkan serangan lain yang berfungsi sebagai detonator yang meledakkan serangga yang menempel di tubuh Toriko. Komatsu terkejut saat mendengar suara ledakan itu dan teringat Toriko. Ia mengusir ketakutan dan keraguannya dan terus berlari. Komatsu melihat cahaya bersinar terang. Cahaya bersinar terang di hadapannya dan merasa senang dirinya berhasil menemukan tempat Centurion berada. Namun ketika mendekat, ia kecewa tidak menemukan apapun di sana. Komatsu terjatuh lemas, memikirkan perjuangan semua orang yang mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan sup tersebut. TP yang menyusul Komatsu pun mendekat, memberitahu tentang keberadaan alat penyadap yang ada di pakaiannya dengan menggunakan tulisan. Komatsu mengetahui jika Mokoi menyadari bahwa Century Shop tidak ada, dia akan meninggalkan mereka semua di Ice Hell. Tidak lama kemudian, rombongan Zonge dan Tina juga tiba di tempat itu. Zonge kecewa saat melihat tidak adanya Century Shop di sana. Sebelum mengoceh lebih banyak, TP bingung melompat dan melumpuhkan dengan knocking. Di kapal Mokoi mengetahui bahwa Century Shop yang dicarinya ini tidak ada dan memerintahkan kapal untuk kembali. Ia tidak memperdulikan Bisokuya yang ada di benua tersebut dan berniat pergi mencari bahan berharga lainnya. Kembali ke pertarungan. Toriko melepas pakaian anti dinginnya untuk menghindari ledakan dari serangga yang menghinggapinya. Tomiro tertawa kegirangan menyebut Toriko tidak akan bertahan lama tanpa pakaian tersebut. Toriko menyatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja karena pertarungan tersebut akan segera berakhir. Match melepas pakaian miliknya dan meminta Toriko memakainya. Toriko menolak, meminta Match memakaikannya kembali. Ia memperhatikan Takimaru dan Match yang telah menyelesaikan pertarungan masing-masing dan memuji tekad keduanya. Match bisa merasakan perasaan tulus serta kebaikan Toriko yang membuatnya seolah diselimuti oleh hutan raksasa. Saat Tamirut berniat menjadikan Bogegayus dan Berigaron yang telah kalah sebagai makanan serangganya, Match memberitahu bahwa keduanya masih hidup. Toriko yang marah dengan tindakan biadab Tomirut meledakkan kekuatan mengerikan yang langsung membinasakan serangga-serangga tersebut. Di restoran Setsuno, Chocho mengetahui bahwa wanita itu mengirim Komatsu dan Toriko untuk mendapatkan Century Shop yang sesungguhnya di Aisel. Namun melalui ramalannya, Chocho juga mengetahui bahwa shop tersebut sudah tidak ada. Bahkan Bishokuke bergerak untuk mendapatkannya. Kuku mengungkapkan kekhawatirannya tentang orang-orang yang diutus oleh Bishokukai. Setsuno mengatakan dirinya tidak mengetahui Bishokukai dan hanya mendengar keributan yang sempat terjadi. Ia mengungkapkan bahanyalah yang memilih orang-orang tersebut. Dan meski tidak bisa mendapatkannya, ia yakin Komatsu akan menjadi kunci di Century Shop. Di dalam gunung, tim terkulai
Di dalam gunung, Tina terkulai lemas begitu mengetahui semua penjelasan dari Komatsu dan Teppei. Komatsu memperlihatkan Teppei yang juga mampu melakukan knocking dengan satu jari seperti Toriko, serta menanyakan tentang identitasnya. Teppei kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Saisaya. Kembali ke pertarungan, Toriko memperingatkan Tomirut untuk berterima kasih kepada Bodygemon dan Bodygayus yang telah bertarung. Match yang berada di dekatnya pun hanya bisa merasakan panas yang menguar dari tubuh Toriko. Tomirut meremehkan kata-kata tersebut dan menyatakan mereka yang gagal dalam misi adalah sampah. Ia menembakkan serangganya lagi dan Toriko telah berhasil mencairkannya. Ia mencairkan tangannya yang telah membeku, menghabisi semua serangga tersebut lalu maju menyerang dari jarak dekat. Toriko berniat melancarkan pukulan kuginya, namun Tomirut mengeluarkan serangga parasit lagi dari dalam mulutnya. Toriko melompat mundur setelah menjatuhkan serangga tersebut dan bertanya-tanya jumlah serangga parasit yang ada di dalam mulut dari Tomirut. Tomirut menyatakan batas seseorang dapat terus gemetar adalah 2 jam. Jika Toriko melewati batasan itu, ototnya akan berhenti gemetar yang membuat suhu tubuhnya menurun dan menyebabkan kematian. Toriko menganggap hal yang sama juga berlaku pada kekuatan Tomirut. Ia yakin Tomirut tidak mungkin memiliki persediaan serangga yang tak terbatas. Tomirut memberitahu ia memiliki 10.000 telur serangga parasit yang tinggal di dalam tubuhnya. Dan ketika telur menetas di dalam kerongkongannya, tubuhnya akan menghabiskan sejumlah besar energi. Toriko kemudian mengetahui bahwa Tomirut masih bisa menembakkan 1.000 serangga lagi. Ia terkejut saat seekor lebah kaca tiba-tiba menyengatnya, dan gerombolan serangga yang lain kembali menyerbu. Di restoran, Setsuno mengiris beberapa sayuran dan mencampurkan bumbu yang telah dihancurkannya dengan gourmet spicer. Koko menanyakan apa yang dilakukan Setsuno, dan wanita itu memberitahu dirinya lah yang membuat hidangan yang lezat. Koko mengungkapkan kekhawatirannya pada Toriko dan Komatsu, serta berniat menyusulnya. Setsuno mengatakan bahwa keduanya memiliki harapan yang besar sehingga dirinya memperlihatkan dapurnya pada mereka yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun sebelumnya. Chocho mengetahui Setsuno menyarankannya untuk tidak menyusul ke Excel. Namun memikirkan tentang Bishokukai, dirinya tidak bisa membiarkan Toriko menghadapi musuh seorang diri. Setsuno menghentikan Koko dan memberitahu bahwa hidangannya ini telah usai. Koko terkejut saat melihat cahaya yang telah menyinari tempat tersebut. Di dalam gunung, Komatsu tidak memahami maksud dari makanan senseinya yang disebutkan Teppei. Tina menjelaskan bahwa mereka juga dikenal sebagai gourmet reviver yang melindungi bahan-bahan langka, regenerasi spesies yang terancam punah pun, serta melindungi bahan-bahan seluruh dunia yang diambang kepunahan. Komatsu menyimpulkan bahwa gourmet reviver adalah lembaga penting seperti Bishokuya. Tapi memberitahu dirinya tidak disewa oleh negara atau ego seperti kebanyakan Bishokuya karena dirinya ini adalah saya bebas. Komatsu meminta maaf sempat mengira Teppei adalah orang aneh dan memperkenalkan dirinya sebagai koki. Ia membenarkan dirinya datang ke Excel bersama Toriko dan terkejut mengetahui Teppei yang ternyata mengenali Toriko juga. Teppei membahas tentang Toriko yang terkenal dan menyebut bahwa dirinya ini juga sangat terkenal, sehingga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Ia mengungkapkan bahwa Bishokuya dan Saisaya memiliki tujuan yang berlawanan. Tina kemudian menyadari bahwa Bishokuya menangkap bahan, sementara Saisaya melestarikan bahan. Teppei membenarkan dan memberitahu oleh sebab itulah dirinya tidak bisa mengungkapkan identitasnya secara sembarangan. Ia menjelaskan dirinya datang ke Excel untuk meyakini Century Soap atas permintaan seseorang. Bahan-bahan yang ada di dalam gourmet show window adalah spesies punah yang tidak ada lagi di dunia. Meski dirinya mencoba melestarikannya, Teppei menyadari bahwa hal tersebut adalah pekerjaan yang sangat sulit. Komatsu melihat bayi wool penguin yang berjalan mendekatinya. Hewan tersebut terlihat sedih dan Komatsu menduga sesuatu yang buruk sedang terjadi pada orang tuanya. Ia memeluk penguin tersebut dan hewan itu seperti memberi isyarat agar Komatsu melihat ke belakang. Semua orang kemudian terkejut saat Aurora muncul, tanda Century Soap masih ada.
Di pertarungan, Toriko menyatakan asal Tomirut menggunakan serangga sebagai senjata. Karena mereka tidak percaya diri dengan kekuatannya, ia pun menyebut Tomirut takut menghadapinya dengan mengolok-olok gelar Sosefnya. Namun provokasi tersebut tidaklah mempan. Toriko menggunakan panas tubuhnya saat serangga-serangga itu kembali menyerbunya. Toriko kesal dengan perlakuan kejam dari Tomirut pada serangga-serangga tersebut yang hanya dikembangbiakkan bertarung. Tomirut memandang bangkai serangganya dan menyatakan bahwa dirinya tidak merasakan kasihan kepada siapapun sampah-sampah tersebut. Toriko melancarkan serangannya, berusaha menghalau serangga yang kembali dilepaskan Tomirut. Namun kali ini jumlah serangannya menyerbu terlalu banyak dan Toriko mulai kewalahan. Match berteriak panik saat mereka melihat seluruh tubuh Toriko yang diselimuti oleh serangga Tomirut yang membuatnya tidak berdaya. Match berniat menyerang Tomirut. Namun sebelum dirinya sempat melakukan sesuatu, serangga-serangga itu langsung menyerangnya dengan ganas. Memikirkan kata-kata Match, Tomirut pun berencana menghabisi Toriko. Menerjang Toriko dan terkejut saat itu tangannya tiba-tiba saja lengkap. Ia menerjang Toriko dan terkejut saat tangannya tiba-tiba ditangkap. Toriko memanfaatkan peluang tersebut dan melancarkan pukulan kuginya. Tomirut melempar dan Toriko puas, akhirnya dirinya berhasil mendaratkan pukulan. Tomirut heran bagaimana Toriko bertahan dari serangannya. Toriko memberitahu tentang essential oil yang dikeluarkan dari sel gomannya sebagai bentuk pertahanan diri. Terhadap serangga, Tomirut kesal, menyatakan bahwa essential oil adalah aroma yang paling dibencinya. Toriko mengatakan dengan essential oil yang ada di tubuhnya, saat ini serangga Tomirut tidak berguna. Ia memperingatkan Tomirut dan menyuruhnya bersiap pada pertarungan yang sesungguhnya. Tomirut menerjang Toriko secara langsung tanpa menggunakan serangganya. Toriko bergerak menghindarinya dan menyadari kecepatan Tomirut yang luar biasa. Ia memperhatikan taring tajamnya Tomirut dan mengetahui alasannya baru menggunakan senjata tersebut. Karena gigi-gigi tajam itu akan menghalangi jalan keluar serangga dari dalam mulutnya. Saat Tomirut membelah dirinya menjadi banyak, Toriko melancarkan serangannya, flying fork dan knife-nya. Namun dengan kecepatan luar biasa itu, Toriko gagal menghindari pukulan dari Tomirut yang berhasil menjangkaunya. Tomirut mengejek serangan fork Toriko dan terkejut saat melihat salah satu sayapnya yang terpotong. Ia marah dan meledakkan kekuatan dengan angin panas besar yang membuat Match terpental hingga membentur dinding es. Tomirut balas menembakkan serangan uap air dari telur-telur serangga parasit yang ada di dalam tubuhnya. Toriko berusaha bertahan dari serangan tersebut, serta memikirkan cara untuk menyerang Tomirut dari jarak dekat. Ia berlari dan menerjangkan pukulan beruntun, hingga Tomirut kewalahan mengatasinya dan terpental menghantam dinding es. Melihat Tomirut yang masih bertahan, Toriko kembali melancarkan pukulan. Namun Tomirut menangkapnya dan membanting-banting Toriko, lalu membenturkannya ke dinding. Sementara itu Komatsu dan yang lain bertanya-tanya apa yang terjadi di atas sana sehingga menyebabkan bantuan dan Gourmet Show Window runtuh. TP mengeluarkan bibit-bibit hutan dan melemparkannya ke Gourmet Show Window yang berubah menjadi tanaman merambat. Semua orang pun lega melihat kristal es tersebut yang berhasil ditahan dan tidak jadi runtuh. TP meminta Komatsu tetap di tempat, sementara dirinya akan pergi ke atas karena tanaman yang tumbuh tersebut tidak dapat bertahan lama. Dan dirinya harus menahan Gourmet Show Window agar tidak runtuh. Kembali ke pertarungan, Toriko menerjangkan pukulan yang langsung dibalas dikembalikan oleh Tomirut dengan lebih brutal. Toriko mencoba bertahan dan menggunakan kakinya untuk menendang Tomirut. Ia berusaha menggerakkan tangan kanannya, namun tidak berhasil. Dan Tomirut kembali melancarkan pukulan mengirim Toriko hingga terpental. Tomirut mengakui bahwa dirinya sudah lama tidak bertarung habis-habisan dan melawan Toriko membuatnya bersemangat. Ia menyadari kekuatan Toriko dan mengetahui alasan pertarungan Sai Taijun dan Green Parts berakhir seri. Toriko memperhatikan tangan kanannya yang tidak dapat digerakkan setelah melancarkan pukulan 13 ren. Menyadari dirinya saat ini sudah tidak memiliki senjata, Toriko hanya bisa memperkuat tekadnya. Ia kemudian terkejut saat melihat Tomirut yang tiba-tiba berubah menjadi berotot dan lebih besar.
Tomirut mengatakan dirinya akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencekik kehidupan Toriko. Ia menerjangkan pukulan bertubi-tubi yang membuat Toriko tidak berdaya menghindarinya. Sementara itu, Komatsu mencoba mencari Century Shop di sekitar tempat tersebut bersama Tina. Namun tiba-tiba gunung tersebut runtuh dan bebatuan memisahkan mereka. Bible Penguin yang ikut bersamanya memberi sesuatu dan Komatsu terkejut saat melihat Aurora yang kembali muncul. Ia berniat mengambil sup tersebut. Saat Giterobo Mikro yang menaiki serangga muncul dan menyerangnya hingga babak belur. Kembali ke pertarungan. Saat Toriko dihujani serangan tanpa henti, ia melihat luka di lengan Tomirut. Memanfaatkan hal tersebut, Toriko mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan melancarkan serangan leg knife yang berhasil menghancurkan lengan Tomirut. Ia terjatuh dan pingsan karena kehabisan tenaga. Tomirut marah dan berniat melancarkan pukulan dengan tangannya yang lain. Namun tiba-tiba tanaman merambat muncul, melindungi Toriko yang bersandar pada Gourmet Show Window. TP kemudian muncul, menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Tomirut menghancurkan harta karun dunia Gourmet Show Window. TP mengklaim Tomirut terlalu mengambil bahan yang berlebihan sehingga dirinya harus ditangkap. Tomirut teringat dengan serangganya dan mengetahui orang yang telah melakukan knocking pada serangganya adalah TP. Ia bertanya apakah seseorang memberinya perintah untuk menangkap dirinya. TP mengatakan ia tidak bisa membiarkan orang yang memperdagangkan bahan ilegal. Dan hal tersebut adalah bagian dari tugasnya sebagai Saiseiya. Ia mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke Aishel bukan karena Bishokukai, namun jika mereka menghalanginya, ia tidak akan keberatan untuk meladeninya. Berigamon dan Bogeus yang telah sadar panik begitu mengetahui bahwa Tomirut telah lepas kendali. Mereka juga menyadari darah Knocking Master Jiro yang mengalir di pembuluh darah TP. Dan meski dia adalah saya, orang itu memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Saat Tomirut berniat maju menyerang, tapi melakukan knocking lebih dulu. Namun serangannya masih tidak cukup untuk melumpuhkan saraf Tomirut karena keberadaan serangga di dalam tubuhnya. TP melancarkan knocking berkali-kali hingga Tomirut tidak bisa bergerak. Ia memperhatikan Toriko yang pingsan dan memuji kemampuannya yang mampu membuat Chef Bishokukai babak belur. Menolak kalah, Tomirut pun mengeluarkan parasit Emperor yang ada di dalam tubuhnya. Berigamon dan Bogeus mengetahui hewan tersebut adalah telur hibrida yang diciptakan dari persilangan puluhan serangga parasit ganas dan telah dierami Tomirut di dalam tubuhnya sepanjang waktu. Tomirut ambruk kehabisan tenaga dan menyuruh parasit Emperor mengamuk sepuasnya. Hewan itu mengeluarkan serangannya yang berhasil dihindari TP. Namun mengenai kaki match yang seketika itu langsung membeku. TP melompat dan mencoba mendekati parasit Emperor sambil menghindari serangan kaki hewan raksasa tersebut yang berusaha menjangkaunya. Ia menggunakan kukunya dan melepaskan diri dari serangan jaring yang ditembakkan makhluk tersebut ke kakinya. TP menjauh dari hewan tersebut dan merenungkan bahwa parasit Emperor dan mampu menembakkan nafas di bawah 0 derajat. Suhu gas yang tinggi memiliki tembakan sutra laba-laba dan racun kalajengking. Ia mengklaim parasit Emperor sebagai makhluk yang sangat berbahaya. Bogeus pun mengajak Berigaron pergi untuk mendapatkan Century Shop sebelum hewan tersebut juga memakan mereka. Berigaron mendapat panggilan dan memberitahu bahwa mereka tidak perlu berlama-lama di tempat itu. Karena Giterobo telah mendapatkan Century Shop. Berigaron dan Bogeus pergi untuk bergegas keluar gunung. Namun dihadang oleh Helboros yang memakan keduanya. Hewan raksasa itu di tempat TP berada dan Match menanyakan tentang makhluk tersebut. TP memberitahu Helboros adalah hewan buas yang berkuasa di Iceball 100 tahun lalu. Dirinya lah yang menghidupkan kembali hewan tersebut yang sebelumnya telah di-knocking. Meski hal tersebut adalah tugas dari seorang saya, tetapi mengakui bahwa melepaskan hewan mengerikan seperti Helboros akan membuatnya kerepotan. Ia terkejut saat melihat parasit Emperor yang telah berganti kulit dan takjub dengan pertumbuhan hewan itu. Kedua hewan raksasa itu saling bertarung. Dan parasit Emperor menebas salah satu bagian untuk Helboros. Namun Helboros ternyata memiliki kemampuan regenerasi, sehingga dapat menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang telah terpotong.
yang menggigit parasit Emperor dengan kepalanya yang banyak, membuat hewan tersebut menjerit kesakitan. Parasit Emperor terbang, menghantamkan Hellboros ke dinding es dan membawanya keluar gunung. Match mengatakan dirinya telah melakukan banyak tindakan perdagangan bahkan ilegal dan tidak keberatan jika TP menangkapnya. Namun ia meminta TP memberikan kesempatan sampai dirinya berhasil menemukan Century Shop. TP membantu Match menghancurkan es, membekukan kakinya dan memeriksa keadaan Toriko. Ia menggunakan kemampuannya untuk memulihkan Toriko dan menyuruhnya untuk meminum benih kesuburan untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuh. TP pun kemudian mengeluarkan bibir Dr. Aloe dan ketika tanaman itu tumbuh, menggunakan daunnya untuk menyembuhkan Ramshin, Laoi dan luka di kaki Match. Sementara itu, Tina mencoba menyadarkan Komatsu yang pingsan. Dan ia membuka mata, memeriksa Century Shop dan teringat apa yang terjadi. Toriko kemudian muncul dan Komatsu meminta maaf karena dirinya tidak bisa melindungi sup tersebut. Sambil menangis, Komatsu menjelaskan bahwa Century Shop terakhirnya telah diambil oleh GT Robo yang terbang mengendarai lalat. Toriko tidak mempermasalahkan hal itu dan memberitahu bahwa perjalanan ke alam untuk menemukan bahan yang berakhir dengan kegagalan sering terjadi sepanjang waktu. Ia lega melihat Komatsu yang baik-baik saja dan mencoba menghiburnya. TP teringat saat ia menemui gurunya dan diberitahu tentang misi untuk mendapatkan Century Shop yang diminta oleh Setsuno. Gurunya juga mengungkapkan keberadaan Toriko di ICL dan TP menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban membantunya. Guru mengatakan ia memiliki firasat bahwa Gourmet Show Window sudah tidak ada. TP meminta gurunya tidak berbicara sembarangan mengingat apa yang diucapkannya selalu terbukti benar. Gurunya memberitahu jika Gourmet Show Window sudah tidak ada, maka tetesan terakhirnya akan menjadi Century Shop. Tiba-tiba gunung tersebut berguncang hebat akibat pertarungan parasit Emperor dan Hellboros yang masih berlangsung di luar sana. Match mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mereka mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. Sementara itu Alvaro menjemput GT Robo Micro yang membawa Century Shop. Yang melihat parasit Emperor dan Hellboros yang sedang bertarung di atas gunung. Merasa terganggu dengan suara berisik dari makhluk tersebut, Alvaro pun menggunakan kekuatannya untuk menghabisi keduanya. Berrygamon dan Bugeus yang sebelumnya dimakan oleh Hellboros pun keluar dengan selamat dan langsung meminta maaf kepada Alvaro. Di dalam gunung, Tina menyadari pertarungan kedua hewan itu telah berhenti dan bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Komatsu melihat Takimaru membuka mata dan meminta maaf tentang kegagalannya. TP merenungkan kata-kata gurunya dan berniat memastikan hal tersebut. Ia meneteskan cairan yang membuat akar dari tanaman merambat mengering dan berencana memeras Gourmet Show Window. Tapi berharap bisa beruntung dan bisa mendapatkan beberapa tes sup yang tersisa. Ia mengarahkan seluruh tenaganya dan mulai menarik akar tanaman itu. Semua bahan yang ada di dalam Gourmet Show Window mulai menghilang akibat tarikan TP. Saat kristal es itu hancur, Komatsu berseru melihat Century Shop yang menetes. Komatsu menangkap tetesan terakhir Century Shop yang menciptakan aurora di sekitar tangannya. Toriko bisa mencium aura lezatnya yang menggugah selera dan berebut ingin meminumnya dengan Match. TP menahan keduanya dan mengajak semua orang yang ada di sana menyebutkan siapa yang layak meminum tetesan terakhir sup itu. Takimaru menolak karena dirinya merasa tidak pantas. Match mengatakan tujuannya datang untuk tidak merasakan Century Shop seorang diri. Tina juga menolak karena tujuannya datang ke Eshel hanya untuk mendapatkan berita. Akhirnya Komatsu memutuskan untuk meminum Century Shop dan berjanji akan membuatnya. Ketika tetesan tersebut mengalir ke tenggorokannya, Komatsu berteriak merasakan kelezatan luar biasa yang membanjiri mulutnya. Toriko menanyakan tentang rasa Century Shop dan Komatsu mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan rasa sup tersebut. Toriko dan Tina langsung bersedih, berharap mereka juga bisa meminum Century Shop yang sesungguhnya. Tiba-tiba, TP dan Toriko merasakan bahwa hawa keberadaan mengerikan dari seseorang yang mendekat. Menyadari orang tersebut datang dari atas dan kondisi semua orang yang terluka, TP mengatakan bahwa mereka harus mencari jalan keluar lain dan bergegas pergi dari gunung. Sementara itu, Alvaro bersama Berrygamon dan Bugeus masuk ke gunung untuk melihat kondisi Tomirut. Memikirkan pertarungan Staijun dan Green Patch serta melihat kondisi Tomirut yang sangat parah. Alvaro merasa jika dirinya membiarkan Toriko hidup, dia akan menjadi hambatan di masa depan bagi Bishokukai. Saat rombongan Alvaro berniat pergi untuk menemukan Toriko,
Setsuno tiba-tiba muncul dan memberitahu bahwa dirinya ini tidak akan membiarkan mereka beranjak pergi. Dan film pun usai sampai di sini dulu cuy.